Damar terbangun sebelum matahari naik, bukan karena segar, tetapi karena tubuhnya menolak tidur lebih lama. Sejak Aruna pergi, tidurnya selalu dangkal, seperti berada di permukaan air yang tenang namun siap pecah kapan saja. Ia duduk di tepi kasur, memandang lantai kamar yang dingin, mencoba menarik napas panjang, tetapi hanya udara berat yang masuk. Di kamar itu masih ada sisa jejak Aruna. Sebuah pita rambut berwarna kuning yang tidak pernah ia pindahkan dari atas meja rias. Setiap pagi, mata Damar selalu jatuh ke benda itu, dan setiap pagi pula dadanya seperti ditekan dari dalam. Ia bangun perlahan, seakan bahunya membawa beban bertonton. Di dapur, ia hanya menuang air panas ke dalam muk bekas yang catnya mengelupas. Kopi instan adalah satu-satunya hal yang masih terasa mudah dilakukan. Ia menyalakan lampu, walaupun hari mulai terang, sekadar untuk mengusir kehampaan yang terasa begitu tebal. Sebelum berangkat ke bengkel tempat ia bekerja, Damar berdiri lama di depan pintu kamar Aruna. Pintu itu selalu tertutup rapat sejak hari pemakamannya. Kadang ia meletakkan telapak tangan di permukaan kayunya, seperti menunggu ada ketukan dari dalam. "Pagi, Nah," bisiknya. Suara itu nyaris tidak terdengar, tetapi mengatakan itu membuatnya merasa Aruna masih mungkin mendengar. Di bengkel, rekan-rekannya tidak lagi banyak bicara padanya. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena Damar selalu tampak berada di tempat lain, sebuah ruang yang mereka tidak bisa jangkau. Ia bekerja dengan gerakan mekanis, membuka baut, mengecek mesin, mengelap oli. Semua dilakukan tanpa benar-benar hadir. Tidak ada percakapan yang benar-benar ia dengar. Tidak ada tawa yang mampu menembus kabut dalam kepalanya. Meski begitu, ada momen-momen ketika pikirannya tiba-tiba melayang pada Aruna. Ia teringat bagaimana anak itu dulu menunggu di depan bengkel setiap sore dengan rok merah dan rambut dikuncir tinggi. "Ayah, cepat pulang. Aku mau tunjukin gambar yang aku buat di sekolah." Kenangannya terputar dengan terang seperti film tua yang dipaksa hidup kembali. Gambar-gambar Aruna masih menempel di kulkas. Matahari besar, rumah kecil, dan dua orang, ayah dan anak, berpegangan tangan. Setiap kali kenangan itu muncul, dada Damar berdenyut tajam. Rindu adalah luka yang tidak berhenti berdarah. Siang itu, Damar keluar lebih awal. Kepala terasa berat, dan ia tidak ingin Laras, yang belakangan sering menelpon, kembali menanyakan keadaannya. Ia berjalan kaki melewati ruko-ruko yang berjejer di pinggir jalan. Udara panas membuat aspal berbau menyengat, tetapi langkahnya terus maju tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin menghindari rumah, meski rumah itu satu-satunya tempat yang masih menyimpan Aruna. Saat melewati persimpangan yang biasanya ia seberangi tanpa menoleh, matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa, sebuah toko kecil dengan papan nama kusam, toko mainan anak. Damar berhenti. Dahinya mengernyit. Tak pernah ada toko itu sebelumnya. Ia sudah melewati jalan ini setiap hari selama bertahun-tahun. Di antara ruko fotokopi dan warung mie, bangunan tua berwarna krem pucat itu muncul seperti benda asing. Pintu kacanya tampak buram, seperti tertutup debu bertahun-tahun. Namun ada lampu kuning redup menyala di dalam. Di balik kaca, ia bisa melihat bayangan rak-rak tinggi yang dipenuhi boneka dan mainan lusuh. Sebuah dorongan samar menariknya mendekat, sesuatu antara rasa ingin tahu dan rasa kosong yang menjeratnya sejak Aruna pergi. Ia berdiri di depan pintu, berusaha mencari tanda kehidupan. Namun jalanan terasa lebih sepi dari biasanya, seolah suara kendaraan menjauh beberapa meter lebih jauh dari yang seharusnya. Tangannya terangkat tanpa sadar, menyentuh gagang pintu yang dingin. Ada getaran halus yang merayap ke kulitnya, tapi ia mengabaikannya. Pintu itu terbuka dengan bunyi lembut seperti napas panjang yang terlepas setelah lama ditahan. Begitu masuk, aroma aneh menyeruak, perpaduan debu, kayu tua, dan sesuatu yang hampir seperti bau bunga layu. Ruangan itu dipenuhi mainan yang seakan berasal dari waktu yang berbeda. Boneka porselen dengan pipi retak, mobil kayu dengan cat pudar,
robot-robot kecil yang sudah kehilangan satu atau dua bagian tubuh. Semua tampak tidak menyatu, seperti koleksi yang dikumpulkan dari masa lalu banyak orang. Damar berjalan perlahan di antara lorong sempit toko. Ada sensasi dingin yang menempel di udara, bukan dingin fisik, tetapi dingin yang membuat punggungnya merinding tanpa alasan. Di beberapa titik, ia merasa seperti diawasi, namun setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa selain deretan boneka yang menatap kosong. Sebuah suara dari sudut ruangan akhirnya terdengar. Mencari sesuatu. Damar menoleh cepat. Seorang pria tua berdiri di belakang meja kayu. Wajahnya datar, keriputnya dalam, namun matanya tidak terlihat lelah seperti usia tubuhnya. Tatapannya terasa terlalu tenang, terlalu mengerti. "Aku hanya lewat," jawab Damar pelan. Pria tua itu mengangguk seolah sudah mengetahui jawabannya sebelum ia bicara. Kadang, seseorang masuk ke tempat ini bukan karena butuh mainan, tapi karena kehilangan sesuatu yang lebih besar. Kata-kata itu menusuk seperti jarum dingin. Damar membeku, dadanya menegang. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Sebelum ia menjawab, sebuah gerakan kecil dari rak paling ujung menarik perhatiannya. Seolah ada sesuatu yang bergerak, perlahan, nyaris tak terlihat. Damar memusatkan pandangannya. Sebuah boneka lusuh dengan gaun putih tergantung di sana, kepalanya agak miring. Untuk sesaat, ia merasa boneka itu memandangnya. Langsung, sebuah gigil halus merayap di tulang belakangnya. Ia mengalihkan pandangan ke lantai dan menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak wajar di toko ini. Sesuatu yang menyentuh sisi paling rapuh dari dirinya. Namun entah mengapa, langkahnya tidak berbalik. Ia justru terpikat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya lebih dalam. Di luar, angin sore berembus, membawa suara dedaunan. Tetapi di dalam toko, dunia terasa hening. Terlalu hening. Dan Damar merasakan, untuk pertama kalinya sejak Aruna pergi, bahwa hidupnya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak ia pahami. Perlahan, gelap, dan tak terhindarkan. Damar berdiri di depan toko itu, mencoba memastikan dirinya tidak sedang berhalusinasi lagi. Ia ingat, jalan kecil ini setiap hari ia lewati sepulang kerja. Tak pernah ada bangunan tua berhias etalase buram yang dipenuhi mainan lusuh. Namun hari ini, setelah berhari-hari dihantui rindu pada Aruna, toko itu seolah menariknya untuk masuk. Ia mengatur napas. Hanya satu kalimat terlintas, mungkin pikirannya kelelahan. Ia benar-benar masih terjebak dalam kehilangan, tapi rasa penasaran yang samar memaksa langkahnya maju. Ketika pintu kayu tua itu ia dorong, lonceng kecil di atasnya berdenting nyaring, seakan menyambutnya dengan nada yang tidak ramah. Aroma debu bercampur bau kayu lembab memenuhi udara. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, cahayanya tidak stabil, kadang bergetar seperti lampu di ruangan kosong rumah sakit. Rak-rak tua dipenuhi mainan lama, kereta kayu, boneka porselen dengan mata retak, kuda goyang yang dicat pudar. Tidak ada musik ceria seperti toko mainan biasanya. Hanya keheningan dingin yang memaksa dada Damar terasa makin sesak. "Selamat datang," suara serak dari balik rak membuatnya menegang. Seorang lelaki tua muncul dari sudut ruangan. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh garis-garis seperti kayu lapuk. Namun yang membuat Damar terpaku adalah tatapan matanya, tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak ia ucapkan. "Bapak terlihat lelah," ucapnya sambil mengusap debu di meja kayu. Damar menelan ludah. Ia tidak ingin membahas keadaan dirinya, tetapi ucapan itu menusuk terlalu tepat. "Cuma lewat," katanya singkat. Penjual tua itu tersenyum samar, seperti orang yang sudah tahu jawaban sebelum pertanyaannya dilontarkan. Kadang, orang tidak masuk tempat seperti ini kecuali hatinya kehilangan sesuatu yang besar. Kalimat itu membuat Damar terdiam. Ia tidak ingin mengulang kesedihan, tetapi bayangan Aruna, senyum kecilnya yang pernah memenuhi rumah itu dengan tawa, sekilas muncul dan hilang.
Ia memalingkan wajah dan melangkah lebih dalam ke toko, berpura-pura mengabaikan tatapan si penjual. Rak-rak itu seperti lorong menuju masa lalu. Setiap mainan terlihat tidak wajar, bukan karena bentuknya, tetapi karena auranya, seperti menyimpan potongan emosi asing. Ada boneka tanpa mata, tetapi rambutnya teranyam rapi. Ada mobil kecil yang catnya bersih padahal bentuknya kuno. Seolah semuanya memiliki pemilik lama yang meninggalkan jejak. Damar berhenti di depan sebuah etalase terkunci. Hatinya berdenyut ketika melihat boneka kecil duduk tegak di dalamnya. Rambutnya hitam, lurus sampai bahu. Wajahnya datar, namun matanya, meski hanya kaca, seolah sedang menatap balik. Seutas perasaan tidak nyaman merayap di tubuhnya. Yang itu, berbeda. Suara penjual tua muncul lagi dari belakangnya. Damar tersentak sedikit. Apa maksudnya? Lelaki itu membuka kunci etalase perlahan, mengangkat boneka itu dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang bernyawa. Namanya Lila. Nada suaranya pelan, tetapi jelas mengandung intensitas tertentu. Mainan pilihan. Tidak semua orang boleh menyentuhnya. Damar memperhatikan boneka itu. Wajahnya tidak seram, justru mirip anak kecil yang sedang menunggu seseorang. Sesuatu yang lembut meremas dadanya. Aruna pernah punya rambut hitam seperti ini. Ia memejamkan mata sesaat, mencoba mengendalikan dirinya. Apa spesialnya? Suaranya bergetar sedikit, tapi ia berharap penjual itu tidak menyadarinya. Kadang, orang yang kehilangan membutuhkan sesuatu untuk mengisi ruang yang terlalu sunyi. Penjual itu menatap tajam, dan boneka ini tahu cara membuat ruang itu terasa sedikit lebih hangat. Damar merasa langkahnya goyah. Ia bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal semacam itu, tetapi kata-kata lelaki ini seakan menyentuh luka terdalamnya. Ia memandang boneka itu lebih lama, dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Bukan ketakutan, melainkan semacam tarikan emosional tidak logis. Aku tidak butuh apapun, kata Damar, namun suaranya lemah, tidak yakin. Kadang kita membeli sesuatu bukan karena butuh, balas penjual itu, tapi karena hati memilih lebih dulu. Damar menahan napas. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa kalimat itu menusuknya lagi. Ia menatap boneka itu sekali lagi. Mata kaca itu memantulkan cahaya, seolah bergerak sedikit mengikuti dirinya. Ia mengedip, memastikan itu hanya bayangan. Lelaki tua itu menurunkan nada suaranya. Ambillah. Harganya tidak mahal. Dan ia sudah menunggu lama. Ada kalimat yang ingin ia lontarkan, semacam keberatan, atau alasan untuk pergi, tetapi tidak keluar. Keheningan toko, aroma tua, dan boneka yang ia pegang seakan menciptakan ruang yang memerangkap logikanya. Sesuatu dalam dirinya, mungkin bagian yang patah sejak Aruna pergi, bergerak tanpa ia sadari. Berapa? Tanyanya akhirnya, hampir seperti orang yang tidak sadar membuat keputusan. Penjual itu menyebut harga yang sangat murah. Terlalu murah untuk boneka yang terlihat dibuat dengan detail seperti itu. Namun Damar hanya mengangguk dan merogoh dompet. Tangannya sedikit bergetar ketika boneka itu berpindah ke pelukannya. Saat ia menyerahkan uang, penjual tua itu menatapnya dengan sorot aneh, campuran iba dan sesuatu yang sulit dibaca. Rawatlah dengan baik. Ia akan menjawab kerinduanmu dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat kulit Damar meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi tiba-tiba lampu di atas mereka berkedip tajam, seolah toko itu sendiri mengusir percakapan lebih jauh. Lonceng pintu berdenting lirih, padahal tak ada angin. Damar tergesa melangkah keluar. Udara sore menyambutnya dengan dingin yang sedikit menyegarkan. Namun ketika ia melihat ke bawah, boneka Lila tampak menghadap ke arah dirinya, dengan ekspresi yang entah kenapa kini berbeda. Lebih lembut, lebih penuh. Ia merapatkan pelukan, mencoba mengusir perasaan tidak wajar yang menempel di tengkuknya. Jalanan tampak sama seperti biasanya.
Namun saat ia menoleh ke belakang, toko itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyusut ke dalam bayangan gedung di sampingnya. Damar menelan ludah. Ia terus berjalan membawa boneka itu pulang, tanpa menyadari bahwa sejak ia melangkah keluar, mata kaca Lila perlahan memantulkan cahaya yang tidak berasal dari matahari sore. Rumah itu menyambutnya dengan kesunyian yang biasa, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Damar berhenti sejenak di ambang pintu, memandang ruang tamu yang selalu terasa terlalu besar sejak Aruna pergi. Ia mengingat samar-samar etalase toko tua tempat ia mengambil boneka itu, cukup untuk membuat dadanya agak berat, namun ia mengusirnya dengan menarik napas panjang. Lila berada dalam gendongannya, ringan seperti benda biasa. Tapi setiap kali ia melirik wajah boneka itu, ada perasaan aneh yang bergerak perlahan di balik dadanya, seperti seseorang mengetuk dari dalam ruang yang sudah lama kosong. Ia meletakkan Lila di sofa. Cahaya lampu ruang tamu memantul di mata kacanya, memberikan ilusi bahwa boneka itu sedang memperhatikan sekeliling untuk pertama kalinya. Damar mengusap wajah, mencoba menertawakan kecemasannya sendiri. Hanya boneka, gumamnya pelan, meski suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Malam merayap perlahan. Setelah makan seadanya, Damar duduk di meja kecil dekat jendela sambil membuka laptop. Ia mencoba bekerja, tetapi pikirannya terus melayang pada hal-hal yang tidak ingin ia sentuh. Hari-hari bersama Aruna, suara kecilnya yang dulu memenuhi rumah, dan perasaan gagal yang selalu datang setiap kali malam tiba. Kini, di ujung matanya, boneka yang baru ia beli itu seperti menghadirkan sesuatu yang sulit ia definisikan. Ketika ia menoleh, boneka itu masih duduk rapi. Tidak bergerak, tidak berubah. Namun entah kenapa, posisi tangan boneka itu tidak seperti yang ia ingat saat tadi menaruhnya. Mungkin hanya salah ingat. Ia mengalihkan perhatian kembali ke layar laptop. 10 menit berlalu. Mungkin 20. Ia tidak menghitung, tapi saat ia bangun untuk mengambil air, langkahnya terhenti. Boneka Lila kini duduk sedikit miring, kepalanya condong ke sisi kanan, arah yang sama dengan tempat Damar berdiri. Ia membeku. Jantungnya terasa menyentak sekali, seperti tubuhnya baru saja mengingat bahwa ia sedang sendirian. Namun otaknya cepat mengalihkan alasan. Rumah tua, sofa empuk, benda ringan. Ia menghela napas panjang dan menegakkan kepalanya sendiri, seperti seseorang yang memaksa diri untuk tidak memikirkan hal yang tidak perlu. Kalau jatuh sendiri, wajar, katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia mendekati boneka itu, merapikan posisi kepala Lila, lalu kembali ke dapur. Ketika ia membuka keran, air yang mengalir terdengar lebih keras dari biasanya, seperti menutupi suara-suara kecil lain di rumah itu. Tapi tepat ketika ia mengangkat gelas ke bibir, suara lain muncul, tap, 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 lembut, teratur, seperti langkah kaki mungil. Ia menurunkan gelas perlahan. Suara itu berhenti. Damar merasakan udara di tengkuknya mengencang, seakan rumah yang selama berbulan-bulan diam itu tiba-tiba memerhatikan dirinya kembali. Ia bergumam, "Pipa?" Mungkin, walau ia tahu pipa tidak pernah terdengar seperti langkah kaki. Tidak pernah. Berusaha mengabaikannya, ia kembali ke meja kerja. Namun begitu ia duduk, matanya otomatis menoleh ke sofa. Dan untuk pertama kalinya, jantungnya benar-benar berhenti sejenak. Lila menghadap langsung ke arah meja kerja. Ia tidak ingat memutarnya begitu. Tidak sama sekali. Damar menelan ludah, merasakan detak jantungnya memukul dinding dadanya. Ada dorongan kuat untuk bangkit dan membuang boneka itu, tetapi sesuatu lainnya muncul bersamaan, perasaan lembut yang samar, seperti saat Aruna dulu memanggil namanya dan menunggunya menoleh. Ia tidak mengerti dari mana perasaan itu datang, namun ia tahu itu bukan ketakutan semata. Ada kerinduan yang tiba-tiba menusuk tajam. Ia berdiri perlahan, melangkah mendekati boneka itu. Setiap langkah terasa seperti memasuki wilayah yang tidak seharusnya ia masuki,
namun juga tidak mampu ia tinggalkan begitu saja. Ketika ia berada tepat di depan boneka itu, ia menyentuh bahunya. Boneka itu dingin, sangat dingin, seolah baru keluar dari ruangan tanpa cahaya. "Kau jatuh lagi?" Suaranya terdengar seperti orang yang mencoba menenangkan diri sendiri. Ia menatap mata kaca boneka itu lebih lama daripada seharusnya. Ada sesuatu di sana, bukan hidup, bukan gerakan, tetapi semacam intensitas yang tidak cocok dengan sebuah benda mati. Rasanya seperti menatap ke dalam ruang hampa yang menunggu untuk diisi. Damar tiba-tiba harus menarik napas lebih dalam. Ada rasa hangat yang bergerak di dalam dadanya, sesuatu yang ia kenal tetapi sudah lama tidak ia rasakan. Perasaan tidak sendiri. Hatinya memerintahkan untuk takut, tetapi rasa rindunya menenggelamkan itu perlahan. Ia mengangkat boneka itu, membawanya ke kamar. Sebuah gerakan yang ia lakukan tanpa memikirkan alasan. Ia hanya merasa seolah boneka itu seharusnya tidak dibiarkan sendirian di sofa gelap. Di kamar, ia meletakkan Lila di kursi dekat ranjang. Lampu tidur menyinari wajah boneka itu lembut, membuat ekspresinya terlihat lebih halus, hampir seperti seseorang yang baru saja tenang setelah perjalanan panjang. Damar merebahkan diri, menutup mata. Namun suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Sangat pelan, sangat dekat. Seperti langkah kaki anak kecil yang sedang mondar-mandir mencari sesuatu. Ia membuka mata. Kamar gelap kecuali lampu kecil di pojok. Kursi tempat Lila duduk terlihat jelas. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang bergerak. Tapi ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya tegang sekaligus, nyaman. Seperti ada seseorang duduk di ujung ranjang, memperhatikannya dalam diam. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapapun. Namun perasaan itu tidak hilang. Justru semakin kuat, sebuah kehadiran yang begitu halus, seperti tangan kecil yang dulu sering menarik selimutnya perlahan. Damar memejamkan mata lagi. Ada bagian dari dirinya yang ingin menolak apapun yang sedang terjadi. Tetapi ada bagian lain, bagian yang paling rusak, paling kosong, yang menyambut kehadiran itu seperti menemukan kembali sesuatu yang pernah hilang. Dan di tengah keheningan yang hampir membekukan udara, suara kecil itu terdengar lagi. Satu langkah, lalu berhenti tepat di sisi ranjangnya. Damar tidak bergerak, tidak karena takut, tetapi karena ia merasa ditemani. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang panjang, ia tidak merasa sendirian. Pagi itu rumah terasa berbeda, meski Damar berusaha mengabaikannya. Ia bangun dengan kepala berat dan ingatan samar tentang suara langkah kecil di malam sebelumnya. Ia tidak ingin memikirkannya terlalu jauh. Yang terpenting baginya adalah kenyataan bahwa ia tidak merasa sendirian untuk pertama kalinya sejak kepergian Aruna. Lila masih duduk di kursi dekat ranjang, posisinya tetap seperti ia tinggalkan. Namun cara boneka itu menghadap ke arahnya tampak terlalu tepat, seolah sedang menunggu ia membuka mata. Damar mengusap wajah, mencoba membuat dirinya lebih waras. "Pagi," gumamnya pelan, entah kenapa merasa perlu mengatakan itu. Ia bangkit dan berjalan ke dapur. Suasana rumah masih dingin, tetapi tidak sebeku biasanya. Ada semacam kehadiran lembut yang tidak ia pahami, namun tidak juga ia tolak. Ia telah lama hidup dengan kehampaan, dan kehangatan samar itu terasa seperti celah kecil di langit gelap. Ketika ia hendak membuat kopi, suara lembut menyusul dari balik ruang tamu. "Ayah!" Nadanya kecil, halus, hampir seperti bisikan yang ragu-ragu. Namun cukup jelas untuk membuat tangan Damar berhenti seketika. Gelas di tangannya hampir jatuh saat tubuhnya menghentak balik. Ia terpaku beberapa detik sebelum memaksa dirinya melangkah. Setiap langkah menuju ruang tamu dibuat perlahan, seperti seseorang yang takut membuktikan sesuatu yang mustahil. Dan di sana, di sofa tempat ia pertama kali meletakkan boneka itu, Lila duduk tegak. Kepala boneka itu condong sedikit ke samping, arah yang sama dengan posisi pintu dapur. Mulut Damar terasa kering.
Tadi, apa kamu dengar sesuatu? Tanyanya, suaranya gemetar namun berusaha rasional. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Ia mendekat, membungkuk sedikit, memerhatikan boneka itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada celah mulut yang bergerak. Tidak ada mekanisme suara. Tetapi suara tadi, jelas. Terlalu jelas. Ayah. Kali ini lebih pelan. Lebih dekat. Sangat dekat, seperti seseorang sedang berbisik dari arah kakinya. Damar tersentak, memundurkan badan terlalu cepat hingga bagian belakang lututnya membentur meja. Jantungnya berdegup luar biasa keras, tetapi yang membuatnya semakin kacau bukan ketakutan, melainkan rasa rindu yang tiba-tiba menyerbu seperti gelombang besar. Aruna dulu memanggilnya dengan nada lembut seperti itu. Lila, suaranya pecah. Kalau ini cuma halusinasi, tolong, jangan. Boneka itu tetap diam. Hanya mata kacanya yang memantulkan cahaya pagi, membuat ilusi seolah ada sedikit kilau basah di sana. Ia mengangkat boneka itu perlahan, memeluknya tanpa sadar. Tepat saat wajahnya menyentuh rambut boneka itu, sebuah rasa perih dan hangat muncul bersamaan, perasaan yang sudah lama ia hindari. Ketika ia meletakkan Lila di pangkuannya, ponselnya berdering. Nama Laras muncul. Adiknya jarang menelepon pagi-pagi. Damar mencoba menenangkan napas. Halo. Kak, aku lewat depan rumahmu. Aku singgah ya? Aku bawain makanan, ucap Laras. Ia ingin menolak, tapi suaranya terlalu rapuh untuk memikirkan alasan. Iya, masuk aja. Beberapa menit kemudian pintu diketuk. Lila ia letakkan kembali di sofa sebelum membuka pintu. Laras melangkah masuk dengan 2 kantong plastik berisi makanan, tapi langkahnya langsung terhenti begitu melihat boneka itu. Kak, suaranya mengecil. Itu boneka baru. Damar mengangguk cepat, mencoba terlihat wajar. Iya, dari toko mainan yang baru buka. Laras menatap boneka itu lama. Ekspresinya berubah perlahan dari penasaran menjadi tidak nyaman. Bentuknya aneh. Kenapa matanya kayak ngikutin kita? Jangan lebay, balas Damar, lebih cepat dan lebih keras dari yang ia maksud. Laras tersentak kecil. Aku cuma bilang. Damar meremas jembatan hidungnya, menahan emosi yang entah dari mana muncul. Maaf, aku cuma capek. Laras berusaha tersenyum, tapi tatapannya kembali ke boneka itu. Kak, boleh aku pegang? Pertanyaan itu memicu reaksi aneh dalam tubuh Damar. Seperti dorongan naluriah untuk menjauhkan boneka itu dari siapapun selain dirinya. Jangan, katanya buru-buru. Nada itu terlalu tajam. Laras menatapnya lama, wajahnya berubah serius, seperti mencoba memahami sesuatu yang tidak diucapkan. Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Baik, jawab Damar cepat. Aku cuma belum terbiasa ada orang lain di rumah setelah. Ya, kau tahu. Nada Laras melembut. Ia mendekat, memegang lengan Damar sebentar. Kalau kamu butuh cerita, aku ada. Damar mengangguk, meski tidak benar-benar mendengar. Karena tepat di belakang Laras, boneka itu kini condong sedikit ke depan, seperti mendekati mereka. Ia yakin sebelumnya posisi kepala Lila tidak seperti itu. Napasnya tercekat. Laras memutar badan, hendak mengambil kantong makanan di meja. Saat itu, sesuatu terjadi. Boneka Lila jatuh dari sofa. Namun bukan jatuh lurus. Jatuhnya seperti ada dorongan kecil ke depan. Arah Damar, seolah boneka itu benar-benar melangkah dan kehilangan keseimbangan. Laras tersentak. Astaga, kok bisa jatuh begitu? Damar sudah bergerak lebih cepat dari yang ia sadari, mendekap boneka itu dalam hitungan detik. Gerakan itu membuat Laras menatapnya dengan kebingungan yang semakin jelas. Kak? Laras mendekat sedikit, suaranya rendah, hati-hati. Ada yang aneh sama kamu? Damar tidak menjawab. Ia memegangi Lila erat-erat,
seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat penting. Lalu, tepat saat keheningan menegang di antara mereka, suara kecil itu kembali terdengar. "Ayah!" Laras membeku. Damar membeku. Udara seakan mengeras. "Barusan, kamu yang bicara?" tanya Laras, suaranya serak. Damar menggeleng perlahan, wajahnya pucat, mata terfokus pada boneka yang berada di pelukannya. Lila diam. Hanya matanya yang terasa hidup. Rasa takut, rindu, dan ketertarikan bercampur di dada Damar, membentuk sesuatu yang membahayakan. Ia merasakan ikatan yang tidak seharusnya ada, dan justru semakin kuat. Karena ketika boneka itu bersandar lembut ke dadanya, untuk sesaat ia merasakan sensasi yang hampir membuatnya menangis. Seolah seseorang kecil memeluknya kembali setelah sekian lama. Lila kembali memanggil Damar, "Ayah." Sore itu. Hanya satu kata, tapi sudah cukup membuat dadanya terasa sempit. Seakan luka lama yang belum sembuh dipaksa terbuka ulang. Damar berdiri di ambang pintu ruang tamu, memperhatikan Lila yang duduk di karpet sambil mengayun boneka kecil itu. Boneka lusuh dengan gaun putih pudar, boneka yang mirip sekali dengan milik Aruna. Kemiripannya kadang membuat Damar sulit bernapas. Ia merasa seperti melihat masa lalu versi kecil yang tiba-tiba kembali masuk ke rumah. Cahaya matahari sore memantul dari kaca lemari. Sekilas, Damar melihat siluet kurus Aruna berdiri di belakang Lila. Bayangan cepat, seolah anak itu hanya menunggu di tepi penglihatannya. Damar berkedip keras, tetapi bayangan itu tetap menempel di dalam kepalanya, seperti noda hitam yang tak bisa dihapus. "Lila," panggilnya, suaranya serak. "Tadi kamu bicara sama siapa?" "Boneka ini," jawab Lila polos. Ia menepuk kepala boneka itu. "Namanya Aruna. Sama kayak." Damar menahan napas. Lila menatapnya, bingung kenapa ia mendadak kaku. "Sama kayak cerita yang Om Damar pernah bilang waktu dulu," lanjut Lila sambil tersenyum, seolah itu hal biasa. Damar menelan ludah. Ia tidak ingat pernah bercerita pada Lila tentang Aruna. Ia selalu menghindari pembicaraan itu. Lila pasti mendapat nama itu dari tempat lain, atau dari seseorang yang tak kasat mata. Pikiran itu membuat tengkuknya meremang. Saat ia melangkah lebih dekat, ada aroma samar, seperti wangi sabun bayi yang dulu dipakai Aruna. Harum yang lembut tapi asing di rumah ini. Damar memejamkan mata sejenak. Itu pasti cuma memori yang terselip. Atau, lebih buruknya, ia mulai membau hal-hal yang tak ada. "Om Damar," kata Lila, menarik ujung kaosnya. "Aku mau dongeng kesukaan Aruna." Jantung Damar berhenti sejenak. "Dongeng apa?" "Yang Aruna paling suka," jawab Lila tanpa ragu. "Yang tentang hutan yang selalu berbisik." Tangan Damar gemetar kecil. Dongeng itu hanya ia ceritakan pada Aruna, dan hanya saat Aruna ketakutan sebelum tidur. Tidak mungkin Lila tahu. Tidak mungkin. Tapi Lila mengucapkannya dengan nada pasti. Seperti seseorang telah berbisik di telinganya. Damar duduk perlahan di sampingnya. "Lila, siapa yang bilang soal dongeng itu?" "Aruna." Lila tersenyum senang, seakan itu jawaban paling logis di dunia. Ruangan mendadak terasa sempit. Udara seperti menekan dinding-dinding rumah ini. Damar memandang boneka itu, matanya retak sedikit di bagian kiri, namun setiap kali ia menatapnya, ia merasa seperti boneka itu menatap balik. Seakan ada sesuatu di dalamnya yang diam tetapi hidup. Malam turun perlahan, membawa hawa lembab yang menusuk kulit. Damar duduk di ruang tamu, lampu kuning redup membuat bayangannya terpantul panjang di lantai. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara lalu lintas yang biasanya samar kini hilang sama sekali. Ia mendengar langkah kecil dari kamar Lila. Bukan langkah berlari anak kecil, tapi langkah pelan dan ragu, mirip cara Aruna berjalan saat takut gelap. Damar berdiri, tubuhnya tegang. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lila tertidur pulas.
Tapi boneka itu duduk tegak menghadap pintu, posisi yang tidak sama seperti sebelum tidur. Lagi-lagi, aroma sabun bayi itu muncul. Lebih kuat, lebih jelas. Seperti seseorang berdiri sangat dekat. Damar mundur satu langkah, tangannya menggenggam gagang pintu lebih erat. "Aruna?" bisiknya tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Hanya dengkuran lirih Lila. Namun pantulan kaca jendela di kamar memperlihatkan sesuatu. Bayangan anak kecil berdiri tepat di sampingnya. Hanya bayangan, tak ada tubuh. Tak ada wujud lain selain siluet samar. Damar membalikkan tubuh dengan cepat. Kosong. Tapi bayangan di kaca tetap berdiri. Pandangannya kabur beberapa detik. Ia memejamkan mata, menarik napas, memaksa pikirannya jernih. "Ini cuma trauma," gumamnya. "Ini cuma ingatan yang nyangkut." Ia mengulanginya 2 kali, tidak lebih. Keesokan paginya, Laras datang. Begitu melihat Damar, alisnya langsung mengernyit. "Kamu kelihatan kacau," katanya tanpa basa-basi. "Kamu nggak tidur?" "Agak kurang," jawab Damar singkat. Ia tidak ingin membahas mimpi buruk, bayangan semalam, atau bau-bauan yang masih terasa hingga sekarang. Laras mengamati sekeliling. "Rumah kamu ada bau aneh. Kamu ngerasain?" Damar mengangguk pelan. "Wangi sabun." Laras memandangnya lama. "Damar, kamu harus hati-hati. Kamu mulai masuk ke pola lama. Obsesimu muncul lagi." "Itu bukan obsesi," bantah Damar. Suaranya pelan, tapi tegang. "Aku cuma merasakan sesuatu." Laras mendekat. "Justru itu masalahnya. Kamu merasa terlalu banyak." Damar ingin membalas, tapi sesuatu bergerak di tepi penglihatannya. Di kaca buffet, siluet kecil berlari melewatinya. Ia mendadak tercekat. Napasnya terhenti sesaat. Laras melihat reaksinya. "Apa kamu lihat sesuatu lagi?" Damar tak menjawab. Matanya terpaku pada kaca yang kini hanya menampilkan pantulan mereka berdua. Tapi di dalam dirinya, keyakinan itu tumbuh. Aruna benar-benar kembali. Ia hanya belum menemukan cara untuk menampakkan diri sepenuhnya. Ia memakai apapun yang bisa. Bayangan, bau, boneka, bahkan suara Lila. Dan semakin Damar mencoba melawan perasaannya, semakin kuat pula kehadiran itu menekan masuk, mendekat, memeluk setiap ruang kosong dalam hidupnya. Entah halusinasi, entah bukan, Damar tidak lagi yakin ia ingin mencari perbedaannya. Ia hanya ingin Aruna tinggal selamanya. Sejak beberapa hari terakhir, Lila menjadi jauh lebih lengket daripada biasanya. Damar menyadarinya ketika gadis kecil itu duduk sangat dekat di sofa, seolah ingin menyatu dengan tubuhnya. Tidak ada alasan jelas, tidak ada pertanyaan, tidak ada permintaan, hanya keberadaan yang menempel tanpa jarak. Dan setiap kali Damar mencoba mengambil sedikit ruang, Lila akan menatapnya dengan mata lebar yang lembut namun anehnya terasa mengurung. Sore itu pun begitu. Lila merangkak mendekat, lututnya menyentuh kaki Damar. "Om Damar," ucapnya, suaranya pelan namun mengandung sesuatu yang membuat Damar sulit menolak. "Aku mau lebih dekat." Damar menelan ludah. "Kita sudah dekat, Lila." "Bukan yang ini," balasnya lembut. Ia meraih tangan Damar lalu meletakkannya di atas boneka lusuh yang tak pernah ia tinggalkan. "Dekat seperti dulu." "Dulu." Kata itu membuat dada Damar mengencang. Ada banyak makna yang bisa ia tarik dari satu kata itu, dan semuanya berputar pada satu nama. Namun ia tak ingin terseret. "Tidak sekarang, Lila," kata Damar, berusaha menjaga suaranya tetap datar. "Kamu harus kasih Om ruang sedikit." "Tapi aku butuh Om Damar," bisik Lila. Tatapannya tidak memelas, justru terlalu yakin. "Kalau Om jauh, aku jadi kedinginan." Ia belajar dari siapa cara bicara seperti itu? Lila terdengar begitu dewasa, begitu paham titik lemah seseorang, terutama titik lemah Damar. Dan yang lebih mengusik,
Ia tidak menangis, tidak merengek. Ia hanya menyatakan keinginannya dengan ketenangan yang menekan. Malamnya, Damar terbangun. Dadanya terasa hangat, seolah ada selimut lembut menempel. Ia menggerakkan tangan, tapi sentuhan itu berbeda, lebih kecil, lebih rapat, seperti lengan mungil yang memeluk pinggangnya dari belakang. Ia membeku. "Lila?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Lampu kamar sengaja ia biarkan menyala redup saat tidur, sehingga ia dapat melihat jelas bahwa tidak ada siapapun di sana. Namun rasa pelukan itu tetap bertahan. Menekan. Mengunci. Damar memaksakan tubuhnya berbalik. Ruangan kosong. Pelukan itu lenyap serempak dengan gerakannya, seolah menyingkir dengan cepat, takut ketahuan. Ia duduk diam cukup lama. Keringat dingin mengalir dari tengkuknya. Tidak ada suara, tidak ada langkah kecil menuju kamar Lila. Tapi sensasi itu begitu nyata sehingga ia masih bisa merasakan bekasnya di kulit. Damar meremas rambutnya, mencoba menata pikirannya. Ini hanya tubuh yang masih terbawa kenangan. Itu saja. Jawaban itu terdengar logis, tapi rasanya tidak memadai. Terlalu banyak detail di sensasi tadi, terlalu spesifik untuk sekadar psikologis. Namun ia memaksa dirinya kembali tidur. Pagi berikutnya, Damar hendak mengambil air minum dari dapur, tapi langkahnya terhenti. Di sudut dekat rak piring, ia melihat sepasang jepit rambut kecil berbentuk kupu-kupu. Pink dengan sedikit retakan di sayapnya. Jepit yang dulunya selalu dipakai Aruna, bahkan ketika rambutnya terlalu pendek untuk dijepit. Damar merunduk perlahan. Jemarinya gemetar saat menyentuh benda itu. Ia ingat jelas membuangnya setahun lalu. "Om Damar." Lila muncul di pintu dapur, rambutnya masih acak-acakan. "Kenapa lihat itu?" Damar menggenggam jepit itu cepat, seakan tak ingin ia rebut. "Ini, punya siapa, Lila?" Gadis itu mengangkat bahu. "Mungkin dia yang naruh." "Siapa?" Lila tidak menjawab. Ia melangkah masuk, berdiri sangat dekat, lalu menyentuh tangan Damar yang menggenggam jepit itu. "Kalau Om sayang aku, jangan buang lagi." Damar spontan tersentak. "Buang apa?" Lila tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak seperti anak kecil, lebih dekat pada seseorang yang tahu lebih dari seharusnya. "Benda-benda yang penting buat aku." "Aku enggak." "Om pernah?" Lila memotong dengan nada lembut tapi tegas. "Tapi sekarang jangan." Damar menatapnya, mencoba menilai apakah ia hanya asal bicara. Tapi ekspresinya tetap tenang, stabil, seolah ia mengulang sesuatu yang ia yakini benar. "Lila," suara Damar lemah. "Kamu harus cerita yang jelas." Gadis itu mendekat lagi, suaranya hampir menyentuh telinga Damar. "Aku ingin semuanya kembali seperti dulu." "Dulu?" Lagi-lagi kata itu. Sama seperti permintaan sebelumnya, nada Lila bukan anak kecil yang rindu. Nada itu lebih dalam, lebih gelap, seakan ia sedang menarik Damar masuk ke dalam ruang yang hanya ia yang tahu batasnya. Dan Damar, tanpa ia sadari, mulai terdorong masuk. Logikanya memudar sedikit demi sedikit, terseret oleh cara bicara Lila yang begitu mirip, terlalu mirip. "Hanya itu yang aku mau," lanjut Lila. "Om Damar juga mau, kan?" Aku nggak tahu, Lila." "Kamu tahu," kata Lila sambil menggenggam tangannya lebih erat. "Kita cuma perlu dekat. Lebih dekat." Damar merasa tenggorokannya kering. Ia seharusnya menarik diri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak normal, dari barang-barang yang muncul, dari sentuhan di malam hari, dari tuntutan Lila yang semakin mengikatnya. Tapi ia juga merasakan satu hal yang lebih menakutkan dari semuanya. Ia tidak ingin menjauh. Ada sesuatu dalam cara Lila memandangnya, sesuatu yang familiar namun tak pernah ia akui, yang membuatnya bertahan, meski bagian rasional dalam dirinya berteriak agar ia kabur. Lila mengelus bonekanya. "Kalau Om Damar terus dengar aku, nanti semuanya kembali seperti dulu."
Apa maksudmu kembali? Tanya Damar, suaranya lebih serak daripada yang ia harapkan. Gadis itu menatapnya lama, dalam, tanpa kedipan. Dia ingin pulang, jawabnya. Damar merasakan dunia di sekelilingnya menyempit. Suara kulkas berdengung di belakang mereka terdengar seperti gema jauh di dalam lorong. Lila berdiri begitu tenang, seakan menunggu ia menerima sesuatu yang ia sendiri belum mampu pahami. Kita mulai dari sini, Om Damar, Lila berbisik. Mulai dari dekat. Habis itu baru permintaan lain. Permintaan pertama. Dan Damar baru sadar, ia sudah hampir memenuhinya tanpa sadar. Pagi itu, setelah malam yang membuat tubuhnya sulit membedakan antara kenyataan dan sesuatu yang lebih gelap, Damar keluar dari rumah tanpa membawa apapun kecuali kunci dan napas yang berat. Lila sedang berada di kamarnya, memeluk boneka lusuhnya sambil menatap ke arahnya saat ia membuka pintu, tatapan yang membuat punggungnya terasa dingin. Ia tidak berpamitan, tidak berani. Seolah jika ia mengatakan apapun, Lila akan tahu kemana ia hendak pergi. Ia hanya ingin satu hal, jawaban. Langkahnya menuju toko itu terasa seperti menyeberangi ruang kosong di antara dua dunia. Jalan yang biasanya hidup mendadak tampak kusam, sepi, dan suara kendaraan jauh seakan teredam oleh sesuatu yang mengganjal pikirannya. Toko mainan itu tidak berada jauh dari rumahnya, tetapi rasanya seperti perjalanan yang terlalu panjang. Atau mungkin pikirannya yang menolak membawanya kembali ke asal mula semua keanehan. Ketika akhirnya bangunan itu terlihat, Damar berhenti. Toko itu tampak sama, tua, kusam, dipenuhi debu tipis di kaca etalasenya. Tapi ada satu hal yang mengusiknya. Ia tidak ingat pernah melihat lampu-lampunya berkedip seperti itu. Cahaya temaram di dalamnya bergetar pelan, seakan ruangan itu bernapas. Damar menelan ludah dan mendorong pintu. Bunyi bel kecil di atas pintu terdengar seperti nada dari masa lalu yang jauh. Penjual tua berdiri di balik meja, tidak bergerak, seolah telah menunggu sejak fajar. Tatapannya menyapu Damar sekali, lambat, tapi penuh makna yang sulit dijelaskan. Tidak ada sapaan ramah. Tidak ada senyum. Anak itu mulai memanggilmu. Ya? Penjual itu bertanya tanpa pengantar. Damar merasakan kulitnya merinding. Saya hanya ingin penjelasan. Suaranya hampir patah. Tentang boneka itu. Boneka? Lelaki itu mengulang dengan nada samar mengejek. Seperti kata itu tidak pernah benar-benar menggambarkan apa yang sebenarnya Damar bawa pulang. Kalau yang kau maksud adalah isi di dalamnya, itu cerita lain. Isi? Damar menggenggam pinggiran meja. Saya cuma beli boneka, tidak lebih. Penjual itu menghela napas, seolah lelah mendengar kalimat yang sangat sering ia dengar dari orang-orang sebelumnya. Tidak ada yang cuma dalam barang-barang yang datang ke sini. Damar diam. Bunyi jam tua di sudut ruangan berdetak lambat, terlalu lambat, seperti waktu di sini berjalan berbeda. Apa yang dia ingin? Tanya penjual itu kemudian. Nada suaranya tidak berubah, tetap datar, tetapi ada sesuatu yang terasa menekan di balik pertanyaannya. Saya tidak mau membahas itu, jawab Damar cepat. Saya hanya ingin tahu apa ini semua. Kenapa boneka itu? Kenapa dia? Penjual tua mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak ada gunanya kau menjelaskan kepadaku. Aku sudah tahu apa yang terjadi pada tahap ini. Tahap. Damar tidak suka kata itu. Penjual itu lalu meraih sesuatu dari laci kecil. Sebuah kain lusuh dengan motif yang hampir pudar. Ia membuka lipatannya perlahan. Di dalamnya, terdapat tanda coretan merah, seperti simbol yang ditulis dengan kepala dingin tetapi tangan yang gemetar. Tanda seperti ini pernah menempel pada bonekamu, kata penjual. Namun sudah lama hilang. Simbol itu tampak seperti lingkaran yang tidak bulat sempurna, dengan 3 garis yang memanjang dari bagian bawahnya. Damar tidak mengenalinya, tapi sesuatu dalam dirinya merasakan getaran asing hanya dengan melihatnya. Apa maksudnya?
Suara Damar mulai naik. Penjual tua tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah jendela seakan memastikan tidak ada yang mendengar, lalu membungkuk sedikit, mendekat. Boneka itu dulunya dipakai untuk sesuatu. Katanya pelan, seseorang meminta keberuntungan, kekayaan, atau sekadar jalan keluar dari mimpi buruk hidup mereka. Dan sebagai gantinya, mereka memberi apapun yang paling mereka cintai. Damar terpaku. Tumbal? Penjual itu menutup kembali kain lusuh itu. Aku tidak suka memakai kata itu. Terlalu mudah disalahartikan. Tapi iya, begitulah manusia dulu menamainya. Lantai kayu di bawah kaki Damar terasa bergetar halus. Atau mungkin tubuhnya yang gemetar. Siapa yang jadi pengisinya? Damar memaksa, meski sebagian dirinya ingin berbalik dan pulang tanpa jawaban. Penjual tua tersenyum kecil, senyum yang tidak memiliki kehangatan manusia. Itu bukan urusan siapa. Roh yang menempati boneka itu tidak lagi punya nama. Yang tersisa hanya keinginan. Damar menarik napas pendek. Ingin marah. Ingin melempar boneka itu jauh-jauh. Tapi ia tidak bisa. Terlalu banyak yang mengait pada hatinya. Apa yang dia inginkan dari saya? Tanyanya akhirnya, hampir berbisik. Dia ingin kembali, jawab penjual. Mereka semua selalu ingin kembali. Kembali jadi apa? Kembali menjadi apapun yang hilang darinya. Penjual itu kemudian menatap Damar langsung, kuat, tanpa berkedip. Kau tahu kenapa dia memilihmu, kan? Damar menggeleng pelan, tapi ia tidak bisa menyembunyikan kilatan rasa bersalah di matanya. Kau membawa ruang kosong besar dalam hidupmu, kata penjual itu, suaranya menurun seperti bisikan. Dan ruang kosong adalah pintu. Penjelasan itu terlalu sederhana dan terlalu mengena. Kalau saya berhenti menjaganya? Tanya Damar dengan suara pecah. Tidak ada yang berhenti, jawab penjual. Roh yang sudah menemukan rumahnya tidak bisa dipaksa pergi. Ia hanya menunggu harga dibayar. Damar memutar tubuhnya sedikit, ingin keluar dari toko, tapi penjual tua menambahkan satu kalimat yang membuatnya langsung membeku. Hati-hati, Damar. Sesuatu yang ingin kembali tidak pernah datang tanpa menagih. Kata itu menggantung seperti bayangan panjang di udara. Dan saat ia melangkah keluar, lampu-lampu toko kembali berkedip, lebih cepat, seolah mengirim peringatan terakhir sebelum pintu menutup di belakangnya. Lara sudah duduk di ruang tengah ketika Damar pulang. Lampu tidak dinyalakan, hanya sinar dari luar yang masuk lewat jendela. Ekspresi Laras pucat dan tegang, seperti seseorang yang menunggu ledakan yang tidak bisa dihentikan. Damar langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Keheningan rumah itu tidak seperti biasanya, lebih berat, lebih padat, seperti ada yang menunggu dari balik sudut. Lila duduk di sofa. Diam. Kepalanya sedikit menunduk, rambut sintetisnya yang kusut menutupi sebagian wajah plastiknya. Tidak ada yang tampak aneh sekilas, tapi Damar bisa merasakan perubahan kecil dalam udara. Sesuatu yang hanya bisa ia rasakan setelah hari-hari terakhir yang dipenuhi kejanggalan. Laras menggeser pandangannya ke arah boneka itu, lalu kembali menatap Damar. Aku lihat dia bergerak, katanya akhirnya. Suaranya bergetar, tidak marah, tapi ketakutan murni yang membuat bulu kuduk Damar berdiri. Laras, Damar mengambil napas dalam. Kau mungkin salah lihat. Aku tidak salah lihat, jawab Laras cepat, nadanya pecah. Aku berdiri di dapur, dan aku melihat kepalanya menoleh ke arahku. Perlahan. Seperti dia hidup. Damar menelan rasa panik yang muncul. Ia mendekati Lila dan memeriksa boneka itu seolah mencari bukti fisik dari sesuatu yang ia sendiri sudah tahu tidak mungkin ditemukan. Dia hanya boneka, katanya, meski hatinya sendiri tidak sepenuhnya percaya. Laras berdiri dari kursi, langkahnya gelisah seperti seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal. Aku sudah diam selama ini. Aku lihat kau makin aneh sejak boneka itu ada.
Kau bicara sendiri. Kau tidur di sofa sambil menggenggam tangannya. Kau, suaranya patah. Laras, aku bisa jelaskan. Tidak. Laras memotongnya dengan nada tangis. Kau tidak bisa jelaskan apapun karena kau bahkan tidak menyadari apa yang terjadi padamu. Damar merasa tubuhnya menegang. Aku hanya merasa Lila membantu. Dia membuat rumah ini tidak terlalu kosong. Laras menatapnya lama, seakan mencoba mencari sisa-sisa logika yang pernah dimiliki kakaknya. Damar, dia membuat rumah ini jauh lebih kosong. Aku tidak mengenalmu lagi. Lila masih di sofa, tetapi Damar merasa seperti boneka itu sedang memperhatikan mereka. Ada sesuatu di dalam rumah yang menekan pertengkaran ini, sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang membuat kata-kata Laras semakin menusuk. Laras, aku minta kau tenang, kata Damar. Kau tidak tahu apa yang aku rasakan. Tentu aku tahu, seru Laras. Aku kehilangan Aruna juga. Tapi aku masih berusaha hidup. Kau membiarkan sesuatu yang bukan anakmu duduk di kamar Aruna. Kata-kata itu membuat Damar merasakan hantaman di dadanya. Ia menoleh ke Lila, dan tatapan boneka itu, meski kosong, membuatnya merasa seperti disalahkan. Seakan boneka itu menguatkan sesuatu dalam dirinya. Dia butuh aku, ucap Damar. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia pikirkan. Laras menutup mulutnya dengan tangan, kaget. Kau, bahkan tidak sadar apa yang barusan kau katakan. Damar menghembuskan napas, mencoba memperbaiki kalimatnya, tetapi tidak ada kata yang tepat. Tidak ada alasan yang bisa menjelaskan keterikatannya pada boneka itu. Laras mundur selangkah. Damar, kau harus buang boneka itu. Mendengar kalimat itu, ada sesuatu yang berdenyut di ruangan, dingin, cepat, seperti desahan amarah yang tidak bersuara. Damar memejamkan mata sesaat. Ia tidak tahu apakah itu hanya perasaannya atau sesuatu yang lebih nyata. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin melepaskan Lila. Tidak, katanya pelan, tetapi tegas. Laras menatapnya dengan wajah yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kombinasi takut, patah hati, dan kecewa. Kau memilih dia, dibanding keluargamu. Ini bukan soal memilih, kata Damar. Ini soal... Tidak. Laras kembali memotong, suaranya parau. Ini jelas memilih. Kau sudah tidak bisa berpikir jernih. Boneka itu, apapun dia mengambilmu dariku dan dari Aruna. Damar mendekat, mencoba menyentuh bahu Laras, tetapi Laras mundur cepat. Jangan sentuh aku kalau boneka itu masih ada di rumah ini. Damar menarik tangannya perlahan. Laras, aku butuh waktu. Aku juga, jawab Laras, dingin. Dan aku tidak mau tinggal di rumah yang membuatku merasa diperhatikan setiap detik. Aku tidak mau tidur dengan ketakutan bahwa sesuatu yang bukan manusia berjalan di malam hari. Ruangan menjadi lebih dingin mendadak. Seperti ada napas kecil di antara mereka. Apa maksudmu? Tanya Damar, walau ia sudah tahu. Laras mengusap air matanya. Kalau boneka itu tidak pergi, aku yang pergi. Kata-kata itu mengguncang Damar lebih keras daripada yang ia harapkan. Ia menatap Lila, tatapan kosong itu tiba-tiba terasa menekan, seakan menunggu jawabannya. Damar menelan sakit yang menghantam tenggorokannya. Jangan lakukan ini. Aku tidak ingin, kata Laras, suaranya melemah. Tapi aku tidak bisa tinggal dengan sesuatu yang membuatku merasa tidak aman. Damar tidak menjawab. Ia menunduk, kehilangan kata-kata, kehilangan pegangan. Pertengkaran itu menggantung berat di udara, seperti tali yang siap putus kapan saja. Dan ketika Laras akhirnya melangkah menuju kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya, Damar merasakan sesuatu menarik perhatiannya. Dari sudut sofa, tangan Lila yang kecil condong sedikit ke depan. Sekecil itu gerakannya, namun cukup untuk membuat Damar merasakan sengatan dingin di tulang belakangnya.
Seolah boneka itu baru saja mendengar seluruh percakapan, dan tidak ingin ditinggalkan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Seperti langit juga ikut berat menahan sesuatu. Rumah itu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar sepi, tetapi seperti ruangan sedang menahan napas. Lara sudah pergi sejak sore, meninggalkan kekosongan yang anehnya justru terasa sangat pas menurut Lila. Atau mungkin menurut sesuatu yang berbicara lewat boneka itu. Damar duduk di lantai kamar Aruna, menatap kotak-kotak kecil yang berisi barang-barang kenangan putrinya. Ia belum berani membukanya sejak lama, tapi akhir-akhir ini kotak-kotak itu seperti memanggil. Sementara di ambang pintu, Lila duduk memeluk lututnya. Boneka itu tidak pernah terlihat sekaku dulu. Ada kelenturan halus pada posisi tubuhnya, seperti ia sedang menunggu. Damar, suaranya sangat pelan, tetapi rumah yang sunyi membuatnya terdengar jelas. Aku tidak lengkap. Damar mengangkat kepala perlahan. Apa maksudmu? Bibirnya kering, napasnya pendek-pendek seperti ia tidak siap untuk jawaban apapun. Lila menggerakkan kepala plastiknya sedikit ke samping. Gerakan itu terlalu natural. Padahal sambungan leher boneka itu hanya potongan kayu tua yang seharusnya tidak bisa menoleh begitu halus. Aku belum bisa kembali. Ia menatap kotak-kotak kenangan Aruna. Aku butuh sesuatu dari sana. Damar menelan ludah. Jantungnya berdenyut seperti ada palu kecil di dalamnya. Tidak, katanya hampir berbisik. Kamar Aruna, itu miliknya. Dan aku ingin kembali seperti Aruna. Suara Lila berubah lembut, hampir meniru nada Aruna ketika masih kecil. Ayah ingin itu juga, kan? Damar memejamkan mata, dan seketika ia melihat bayangan Aruna lewat pantulan jendela. Tidak seperti sebelumnya, bayangan itu tidak lagi kabur. Bukan sekadar suara langkah kecil atau bau bedak bayi yang datang seperti ingatan samar. Sosok itu tampak lebih padat, lebih nyata. Rambut pendeknya bergoyang pelan, dan wajah kecil itu menatapnya dengan senyum yang dulu selalu menghangatkan rumah. Aruna, Damar mengulurkan tangan dalam refleks. Ketika ia buka mata, bayangan itu sudah hilang. Tinggal kamar gelap, suara jam dinding, dan Lila yang menatapnya seperti seseorang yang sudah sangat yakin akan hasil permainannya. Kalau aku lengkap, kata Lila pelan, kau akan bisa melihatnya lebih jelas. Tekanan halus seperti jari kecil menyentuh punggung Damar, membuatnya merinding. Ia tidak tahu apakah itu halusinasi, angin, atau sesuatu yang lebih gelap. Tapi rasanya nyata. Terlalu nyata. Damar menggeleng perlahan. Kau tidak boleh mengambil apapun dari sini. Lila berdiri, pelan, tapi dengan karakter yang jauh lebih hidup dari sebelumnya. Aku tidak mengambil. Aku hanya meminjam. Tatapannya melirik kotak kayu di sebelah Damar. Aku perlu barang miliknya. Hanya satu. Damar merasakan tekanan dalam kepalanya, ketakutan yang bercampur kerinduan, dua hal yang saling bertarung untuk mengambil alih pikirannya. Kau tidak mengerti, katanya. Ini satu-satunya tempat yang masih terasa seperti miliknya. Lila mendekat, langkah-langkah kecilnya terdengar samar, bunyi gesekan kain boneka yang seharusnya tidak mengeluarkan bunyi sejelas itu. Saat ia berdiri di hadapan Damar, ia menengadahkan wajah plastiknya, bibir karet itu sedikit melengkung seakan berusaha meniru senyuman manusia. Aku ingin yang dia pakai, katanya, yang selalu membuatnya merasa aman. Damar tahu apa yang dimaksud boneka itu bahkan sebelum ia menoleh. Di dalam kotak teratas, tersimpan sweater rajutan merah yang dulu Aruna kenakan saat ia ingin tidur. Sweater yang masih menyimpan sedikit wangi bedak bayi dan aroma lembut kulit putrinya. Sweater yang Damar simpan rapat-rapat karena hanya benda itu yang membuatnya bisa bertahan saat kehilangan terasa seperti ditarik dari dalam dadanya. Tidak, kata Damar lagi. Nadanya lebih keras. Kau tidak bisa memilikinya. Lila tidak berkedip. Tidak perlu. Wajah plastiknya tetap seperti topeng yang memaksakan ekspresi tak bernyawa.
Tapi suara berikutnya terdengar jauh berbeda, lebih dalam, lebih tajam, seperti dua suara tumpang tindih. Kalau aku tidak lengkap, kata Lila, aku tidak bisa kembali. Aruna tidak bisa kembali. Damar terdiam. Urat-urat di tengkuknya menegang. Ia ingin marah. Ingin memaki boneka itu, melemparkannya keluar rumah, melakukan apapun untuk menghentikan manipulasi yang semakin kasar ini. Tapi sesuatu menghentikannya. Kalimat itu, janjinya, harapannya. Aruna, kembali. Itu satu-satunya kata yang bisa mengguncang sisa-sisa pertahanannya. Lila melihat keraguan itu, dan dalam sekejap suaranya berubah menjadi lembut. Lembut seperti Aruna saat memanggilnya ketika ketakutan karena suara petir. Ayah, tolong. Aku dingin. Damar membeku. Kata-kata itu menghantam jantungnya, dan ia tidak sanggup menolak perasaan yang muncul. Rasa bersalah. Rasa sayang. Rasa ingin memperbaiki segala sesuatu yang telah hancur. Jangan panggil aku begitu, katanya pelan, tapi aku ingin jadi seperti dulu. Suara itu terdengar hampir seperti suara Aruna sendiri. Ayah ingin juga, kan? Damar merasakan bibirnya gemetar. Ia mengangguk tanpa sadar. Lila menoleh ke arah kotak, lalu kembali menatap Damar. Berikan padaku, katanya, agar aku bisa kembali lengkap. Damar meraih kotak itu dengan tangan bergetar. Ia membuka tutupnya, dan wangi samar masa lalu langsung menyeruak. Sweater merah itu terlipat rapi di sana. Hangat dalam kenangan, namun dingin dalam kenyataan. Baru ketika jarinya menyentuh kain itu, sebuah suara kecil terdengar di belakangnya. Suara napas. Suara langkah sangat pelan. Suara yang menyerupai seorang anak kecil berjalan mendekat. Damar menoleh cepat, dan untuk sesaat ia melihat sosok Aruna berdiri di ambang pintu. Bayangan itu lebih solid daripada yang pernah ia lihat. Rambut, wajah, bentuk tubuh kecil, semua tampak nyata. Namun mata itu, bukan mata Aruna yang dulu ia kenal. Damar mundur sedikit, lututnya melemah. Lila menatap bayangan itu, lalu kembali ke Damar. Lihat, bisiknya. Aku hampir kembali. Damar memegang sweater itu semakin erat. Ia merasa seperti sedang memeluk ingatan terakhirnya. Lila mendekat lebih jauh, tangan kecilnya terangkat. Berikan padaku, katanya lagi, kali ini tanpa kelembutan. Sekarang. Dan di belakangnya, bayangan Aruna tersenyum, senyum yang tidak pernah dimiliki putrinya ketika masih hidup. Damar duduk di lantai kamar Aruna dengan tubuh membungkuk, napas pendek, dan tangan bergetar. Malam itu sunyi, hanya angin yang menekan daun jendela seperti seseorang mengetuk pelan dari luar. Lila berada di sudut ruangan, tubuh kecilnya membelakangi cahaya lampu kuning redup, wajah porselen itu nyaris hilang dalam bayangan. Namun suara itu, suara yang selalu terdengar seolah keluar dari celah yang tidak seharusnya, tetap jelas. Ayah sedih lagi? Tanyanya, lembut namun terlalu teratur, seperti seseorang menirukan emosi yang tidak ia miliki. Damar menutup mata, tetapi justru yang muncul adalah gambaran kecelakaan itu. Gambarannya selalu datang tanpa ampun, ban mobil yang berputar di udara, suara benturan logam, teriakan kecil Aruna yang terpotong seketika. Lalu gelap, dan sunyi. Sunyi yang membekas seperti bekas luka yang tidak pernah menutup. Aku tidak sengaja, bisik Damar, meski suaranya tercekik. Ayah cuma telat mengerem. Hujan bikin licin. Aku tidak tahu mobil itu akan. Ayah ingat semuanya, potong Lila, suaranya terlalu halus untuk sebuah boneka, terlalu jernih untuk sesuatu yang seharusnya tidak punya paru-paru. Ingat terus. Karena dari situ aku bisa kembali. Kata-kata itu menusuk, pelan namun dalam, seperti tangan kecil yang dingin menekan tepat pada luka yang belum sembuh. Damar menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Aku seharusnya mengganti ban. Aruna bilang mobilnya bunyi aneh waktu berangkat.
Aku bilang nanti saja. Nanti saja. Selalu nanti. Ia tertawa pendek, getir. Lihat apa yang terjadi. Lila mendekat tanpa suara. Tidak ada langkah, tidak ada gesekan kain, hanya perpindahan posisi yang terlalu cepat untuk ditangkap mata. Boneka itu kini berada hanya selangkah darinya. Kepala miring, mata kaca memantulkan wajah Damar yang hancur. Aruna tidak harus pergi, ucapnya lagi. Ayah bisa memperbaikinya. Damar mengangkat kepala, matanya merah. Bagaimana? Apa maksudmu? Kau bukan Aruna, tapi kau bilang bisa membuatku. Bisa membuatmu merasa, sahut Lila halus. Aku bisa mengisi kekosongan itu. Tapi ayah harus mengingat semuanya. Jangan menolak. Semakin ayah mengingat, semakin aku bisa dekat. Kata-kata itu membuat dada Damar terasa sesak. Bukan hanya sedih. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang membuat pikirannya berputar antara harapan dan ketakutan. Mengingat seharusnya menyakitkan, tetapi ketika Lila mengatakannya, ada sensasi samar seperti dorongan untuk menyerah pada rasa bersalah itu, membiarkannya berkembang sampai menutup semua logika. Ia kembali memejamkan mata, dan kali ini kilasan kecelakaan muncul lebih jelas. Aruna duduk di belakang, memakai jaket kuning kesayangannya. Ia sedang bernyanyi pelan, lagu yang sama yang dulu ia minta Damar putar setiap malam sebelum tidur. Hujan turun deras, wiper berjuang mengejar tetesan air. Lalu cahaya putih dari mobil yang melaju terlalu cepat dari arah berlawanan. Damar mengerem keras, tapi ban mobil terpeleset. Aruna menjerit sekali, lalu semuanya menjadi suara yang jauh. Ayah tidak bisa menyelamatkanku waktu itu. Suara Lila menyelinap ke dalam memorinya, bergabung dengan jeritan yang sudah terjaga bertahun-tahun. Tapi sekarang ayah bisa memilih. Damar tersentak, membuka mata. Ia menatap boneka itu dengan bingung. Memilih apa? Memilih untuk tidak membiarkan aku hilang lagi, jawab Lila, kali ini lebih tegas. Aruna tidak harus tinggal di masa lalu. Aku bisa menjadi masa depan. Ia merangkak mundur sedikit tanpa sadar. Kau bicara seolah kau dia. Tapi kau bukan dia. Lila tersenyum, senyum kecil yang tidak pernah ia ajarkan pada boneka itu. Aku tahu apa yang dia rasa. Aku tahu apa yang ayah rasa. Rindu membuat kita mirip. Kata, kita, itu membuat tengkuk Damar meremang. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya goyah. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku lelah, Lila. Aku hanya ingin Aruna kembali. Atau aku ingin berhenti mengingat semuanya. Tapi jika ayah berhenti, bisik Lila, aku tidak bisa semakin dekat. Dan ayah tidak ingin aku jauh, kan? Damar menatap kosong, pikirannya seperti benang kusut yang baru disentak. Apakah ia memang menginginkan kedekatan itu? Ataukah ia hanya mencari sesuatu untuk menutupi rasa bersalah yang tidak pernah terobati? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah setiap kali melihat boneka itu, ada kehampaan di dadanya yang sedikit saja berkurang. Namun itu juga membuat ketakutan lain tumbuh. Jika ia terus mengikuti suara itu, batas antara Aruna dan Lila akan semakin hilang. Lila mendekat lebih jauh, kali ini menempatkan dirinya tepat di pangkuan Damar. Ia tidak ingat kapan boneka itu berpindah, tapi beratnya kini terasa nyata, seperti tubuh anak kecil yang sedang duduk meminta perhatian. Ayah, ucapnya dengan suara selembut kabut. Biarkan aku kembali. Semakin ayah mengingat hari itu, semakin aku bisa menjadi lengkap. Damar memandang wajah porselen itu, matanya yang bersinar, bibirnya yang seolah bisa bergerak, pipinya yang seakan menyimpan hangat yang tidak logis. Dalam detik itu, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Jika ia melangkah maju, ia mungkin akan menemukan sesuatu yang ia rindukan. Atau ia akan kehilangan dirinya sepenuhnya. Aruna, bisiknya tanpa sadar. Lila memiringkan kepala,
meniru ekspresi lembut yang sama dengan yang pernah dilakukan putrinya. "Iya, Ayah. Panggil aku terus. Ingat aku terus. Lepaskan semua yang membuat Ayah ragu." Air mata Damar jatuh, bercampur antara kenangan dan kegilaan yang mengintai. Ia menunduk, memeluk boneka itu, entah karena cinta, rindu, atau ketakutan. Di dalam pelukannya, ia merasakan sesuatu, gerakan kecil, napas pendek, denyut yang tidak seharusnya ada. Dan di dalam kepalanya, suara Aruna terdengar lagi. Bukan Lila, tapi Aruna. "Ayah, jangan tinggalkan aku sekali lagi." Damar tidak tahu mana yang nyata, atau apakah ia masih ingin mencari tahu. Namun ia tahu satu hal, Lila memegang luka terdalamnya, dan dari luka itulah boneka itu terus tumbuh. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah ia sendiri yang membuka pintu itu? Atau pintu itu sudah lama menunggunya? Damar kembali berdiri di depan toko yang sama, pintu kayu lapuk, cat mengelupas, dan jendela buram penuh debu, seakan toko itu tidak pernah berubah meski setiap kunjungannya meninggalkan beban baru di dadanya. Malam itu lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada suara dari gang belakang, hanya angin yang membawa aroma kayu tua bercampur sesuatu yang lebih lembab, seperti tanah yang baru dibuka. Damar ragu sebelum mengetuk pintu. Bayangan kecil Lila selalu mengintai pikirannya, gerakan halusnya, senyum yang terlalu mirip dengan milik Aruna, dan tatapan mata yang belakangan terlihat hidup, terlalu hidup. Seakan tubuh porselen itu benar-benar diisi sesuatu yang pernah bernapas. Ketukan ketiga barulah pintu terbuka sedikit. Mata penjual tua itu muncul dari celah, pandangannya tetap tajam, meski tubuhnya ringkih. "Kau datang lagi," gumamnya, bukan menyapa, melainkan menegur. "Aku butuh penjelasan," kata Damar, menelan ludah. Boneka itu. Dia bukan hanya bergerak. Dia. Penjual tua itu mengangkat tangan, memotong tanpa kata. Ia membuka pintu sepenuhnya dan memberi isyarat agar Damar masuk. Begitu pintu menutup, wangi kemenyan tipis memenuhi ruangan. Tidak seperti kemarin-kemarin, malam ini aromanya lebih pekat, lebih menusuk, seperti asap yang tidak keluar melalui ventilasi. Penjual tua berjalan perlahan ke belakang meja tanpa memandang Damar. "Kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Kau tahu itu." "Aku tidak ingin masuk ke dalam urusan seperti ini," Damar membalas dengan suara pecah. "Aku hanya ingin anakku kembali." Penjual tua terkekeh lirih. "Itulah masalahnya. Semua orang yang datang ke sini selalu bilang, hanya ingin kembali. Hanya ingin menebus. Hanya ingin melupakan. Tapi mereka tidak pernah siap pada harga yang sebenarnya." Damar mengepalkan tangan, napasnya berat. "Kau bilang boneka itu bekas tumbal pesugihan. Kau bilang ada roh di dalamnya. Tapi kau tidak bilang apa yang akan terjadi setelahnya." "Aku tidak pernah memaksa kau membelinya," sahut penjual itu tenang. "Kau yang mengambilnya. Kau yang membangunkannya. Kau yang memberi tempat." Damar ingin menyangkal, tetapi tenggorokannya membeku. Ia tahu benar bahwa sejak pertama kali mendengar boneka itu memanggil, "Ayah," ada bagian dalam dirinya yang tidak menolak, bahkan merindukan suara itu. Penjual tua itu duduk, lalu membuka kotak kayu kecil di hadapannya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua dengan tulisan hitam yang mulai pudar. "Roh yang mengisi boneka itu tidak lahir dari kasih," katanya perlahan. "Ia terikat dari permintaan. Dari keinginan yang begitu kuat sampai melampaui batas hidup dan mati." "Keinginan siapa?" tanya Damar dengan suara nyaris berbisik. "Keinginan orang sebelumnya. Pemilik awal boneka itu." Penjual tua menghela napas panjang, sorot matanya berubah lebih lembut, seolah menyimpan beban yang hanya ia sendiri yang tahu. "Dia juga kehilangan anak. Sama seperti kau." Damar memejamkan mata, merasakan dorongan tajam di dadanya. Dan apa yang terjadi padanya? Keinginannya dikabulkan,
Jawab pria itu. Tapi seperti semua pesugihan, selalu ada harga. Roh anak yang dipanggil kembali tidak bisa hadir tanpa menggantikan sesuatu. Dunia tidak menerima jiwa tambahan begitu saja. Harus ada yang pergi. Damar merasakan demam dingin menyebar dari punggungnya. Maksudmu, ada yang harus menjadi pengganti? Penjual tua tidak mengangguk, tidak menggeleng, tetapi tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Damar mundur selangkah, jantungnya serasa diperas. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Kau sudah mengorbankan kewarasanmu, ujarnya pelan. Itu langkah pertama. Damar menatap lantai, napasnya memburu. Suara Lila muncul di telinganya, bukan nyata, tapi terasa dekat. Ayah, aku ingin kembali seperti dulu. Penjual tua melihat perubahan ekspresi Damar dan mendecih. Ia sudah mulai meminta, bukan? Damar tidak menjawab. Kau harus paham satu hal. Suara penjual kembali tegas, rendah, dan dalam. Roh itu meniru anakmu. Tapi ia bukan anakmu. Ia adalah sesuatu yang kelaparan. Kelaparan akan ruang. Kelaparan akan tubuh. Kelaparan akan tempat. Damar mencengkeram rambutnya. Dia memanggilku ayah. Dia tahu hal-hal yang hanya Aruna tahu. Bagaimana ia bisa mengetahuinya kalau bukan? Karena kau memberinya semuanya, kata penjual itu. Kenanganmu, rindumu, penyesalanmu. Itu makanan baginya. Semakin kau membuka pintu, semakin ia bisa mengambil bentuk. Damar merasakan tubuhnya melemah. Lalu apa? Apa yang dia inginkan pada akhirnya? Penjual tua menatap lurus ke matanya, tanpa jeda, tanpa ragu. Ia ingin menjadi Aruna. Bukan meniru. Bukan menyerupai. Menjadi. Ruangan terasa semakin kecil. Lampu kuning di sudut bergetar, menebarkan bayangan seperti jaring. Suara detak jam tua membuat udara makin tegang. Aku tidak akan menyerahkan siapapun untuk itu. Damar bersikeras, suara keras tapi rapuh. Penjual tua menghela napas, seolah sudah pernah mendengar janji serupa dari banyak orang sebelumnya. Itu yang semua orang bilang, sampai roh itu memilih seseorang untuk menggantikan tempatnya. Dan biasanya, pilihan itu jatuh pada orang yang paling dekat. Kata, paling dekat, menusuk lebih dalam daripada semua yang ia dengar malam itu. Laras. Satu-satunya orang yang masih bertahan di dekatnya. Satu-satunya yang masih mencoba menyadarkannya. Damar terhuyung. Kau harus memilih, lanjut penjual tua. Mengusirnya sekarang, sebelum ia terlalu kuat, atau membiarkan ia mengambil tempat penuh dan kehilangan sesuatu yang tidak bisa kau kembalikan lagi. Di luar sana, suara kecil terdengar samar, serak, namun familiar. Ayah, kau di mana? Damar terpaku. Suara itu bukan dari dalam tokonya. Itu dari luar pintu. Penjual tua menatapnya dengan wajah memucat. Kau membawanya ke sini. Damar tidak bisa menjawab. Tubuhnya membeku, pikiran kosong, moral terperas seperti kain basah. Karena suara itu tidak lagi terdengar seperti suara boneka. Suara itu terdengar seperti Aruna. Aruna yang dulu berlari ke arahnya setiap pulang kerja. Aruna yang tidak seharusnya bisa memanggilnya lagi. Dan dengan itu, dilema moralnya berubah dari sekadar pilihan, menjadi hukuman yang menunggu untuk ditebus. Rumah itu terasa lebih sempit daripada sebelumnya. Setelah suara yang terdengar seperti Aruna memanggil dari luar toko, pikiran Damar tidak pernah benar-benar kembali tenang. Ia pulang dengan kepala penuh gema, suara lembut, napas pendek, dan bisikan yang membuatnya ragu apakah kenyataan masih berada di pihaknya. Di ruang tamu, Lila duduk di kursi kecil dekat jendela. Cahaya lampu menimpa wajah porselennya, membentuk senyuman samar yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Lila menoleh ketika Damar masuk, gerakannya halus namun menyiratkan kesadaran yang bukan milik boneka biasa. Kau kembali, ucapnya lirih,
Suaranya nyaris seperti anak kecil yang menunggu. Damar menelan udara kering. "Ya, aku kembali." Belum sempat ia melangkah lebih dekat, Laras keluar dari dapur dengan wajah tegang. "Aku dengar sesuatu di kamarmu." Ada suara langkah kecil. Ia mengusap lengan seolah bulu kuduknya belum turun sejak tadi. Damar tersentak. "Laras, mungkin hanya..." "Aku tidak mau dengar penjelasanmu lagi," potong Laras cepat. "Aku tahu apa yang kulihat, Mar. Boneka itu berpindah tempat sendiri." Lila memiringkan kepala, ekspresi tenangnya seperti mengejek. "Dia tidak menyukaiku," bisiknya pada Damar. "Dia ingin kau menjauh dariku." Nada itu terdengar manja, tapi ada bisikan ancaman yang bersembunyi di baliknya. Damar seketika memalingkan muka, mencoba menenangkan napasnya. Ia masih bisa merasakan nada peringatan penjual tua. Ia akan memilih yang paling dekat. "Laras hanya takut," jawab Damar pelan, meski kata-katanya sendiri terdengar tawar. "Dia tidak mengerti." Lila tersenyum, kali ini lebih lebar. "Bukan takut. Dia ingin menggantikan tempatku." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seketika berubah lebih dingin. Damar menatap boneka itu, mencoba menemukan apakah ia salah dengar. Tapi mata kaca itu tampak bersinar aneh, seolah mengumpulkan cahaya dari tempat yang tidak ada. "Damar." Laras mendekat, suaranya gemetar. "Aku tahu kamu marah setelah apa yang terjadi dulu. Aku tahu kamu merasa kosong. Tapi boneka itu tidak wajar. Ada yang mencoba menyakitiku." Damar terdiam. "Apa maksudmu?" Laras mengambil napas panjang, seolah harus mengumpulkan keberanian terlebih dulu. "Tadi malam, pintu kamarku terbuka sendiri. Aku tidur di ranjangmu karena tidak bisa memejamkan mata. Tapi, ada sesuatu yang menarik rambutku. Pelan, lama, seperti tangan kecil." Sorak kecil terdengar dari arah Lila. Sebuah tawa pendek, terlalu lembut untuk manusia, terlalu hidup untuk boneka. Damar tersentak memandangnya. "Lila, jangan lakukan itu." Lila hanya mengedip pelan. "Dia yang memulai. Dia ingin mengambilmu dariku." Laras melangkah mundur. "Kau dengar sendiri sekarang, Mar. Boneka itu bicara hal-hal yang tidak seharusnya. Dia cemburu padaku." Damar memeluk kepalanya, suara Laras dan Lila bertabrakan di dalam pikirannya. Dua dunia saling tarik, membuatnya nyaris kehilangan pijakan mana yang nyata. Namun, ketika Damar mencoba bicara, piring kaca di meja dapur bergetar sendiri. Tidak ada udara yang bergerak, tapi piring itu perlahan bergeser, lalu jatuh, pecah berantakan. Laras membeku. "Mar, dia marah." Lila tidak bergerak, tapi atmosfer di sekelilingnya berubah. Bayangan kursi tempat ia duduk tampak memanjang, seperti tubuh lain ikut berdiri walau bonekanya tetap duduk. Mata Lila kini tidak sekadar memantulkan cahaya, mereka memantulkan niat. "Aku tidak ingin dia di sini," katanya lembut. "Terlalu lembut. Dia menghalangi kita." Laras menahan air mata. "Kau harus hentikan ini, Damar. Aku mohon." Damar mendekat ke Lila, berlutut di depannya. "Lila, Laras tinggal di sini. Dia bukan orang jahat. Dia hanya khawatir." Lila mengangkat wajah, tatapannya datar. "Dia bisa pergi kalau dia mau." Kalimat itu membuat Damar merinding dari belakang kepala sampai tulang belakang. "Ini rumahku juga," Laras berkata keras, memaksa dirinya tampak tegar. "Kau tidak bisa menyuruhku pergi. Kau hanya boneka." Lila tersenyum. "Tapi aku bukan hanya itu." Tiba-tiba, buku cerita Aruna yang selama ini hilang muncul di lantai, tepat di kaki Laras. Buku itu meluncur pelan seolah didorong oleh tangan kecil yang tidak terlihat. Laras menjerit dan mundur, punggungnya menabrak dinding. "Mar, kamu lihat. Ini bukan kebetulan." Damar ingin meraih Laras,
menenangkannya, tapi tubuhnya seakan tertahan oleh tatapan Lila. Mata itu menuntut, menggenggam isi kepalanya, rasanya seperti menariknya dengan tali yang tak terlihat. "Mengapa dia masih di sini?" Lila berbisik. "Kenapa kau tidak menyuruhnya pergi? Kau bilang hanya aku yang kau butuhkan." Damar tertegun. "Aku tidak pernah bilang begitu. Tapi kau merasakannya." Nada Lila berubah dingin, menusuk. "Aku bisa mendengarnya." Lampu di ruang tamu berkedip. Angin dingin merayap masuk entah dari mana, membawa aroma lembab seperti tanah basah. Laras menggigit bibir, tubuhnya gemetar. "Damar, tolong. Pilihlah kenyataan. Jangan biarkan aku jadi korban halusinasi gila ini." Lila menegang, kepala sedikit menunduk ke arah Laras. "Dia takut padaku. Itu sebabnya dia harus pergi." "Itu bukan permintaan. Itu ancaman." Damar akhirnya melihatnya, sisi gelap yang selama ini hanya ditangkap sekilas di sudut penglihatannya. Boneka itu tidak lagi sekadar meniru anak kecil. Ia mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sesuatu yang lapar, sesuatu yang menguasai, sesuatu yang ingin menyingkirkan siapapun yang mendekati Damar. Kursi tempat Lila duduk bergetar pelan. Benda kecil dirak jatuh satu persatu, seolah dikibaskan oleh tangan tak kasat mata. Damar merasakan dadanya dicekam ketakutan yang belum pernah sebesar ini. Ketakutan bukan pada boneka itu, tapi pada kenyataan bahwa ia hampir percaya Lila memiliki hak atas hidupnya. Dan Laras kini menjadi penghalang yang sedang ditargetkan. "Damar," bisik Laras, lirih, putus asa. "Dia akan menyakitiku kalau kita tidak pergi dari rumah ini." Lila memandangnya tajam. "Dia tidak akan pergi," katanya, suaranya berubah rendah. "Kau yang harusnya pergi." Sunyi panjang menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Damar sadar sepenuhnya bahwa ancaman itu nyata. Dan Lila tidak lagi sekadar menuntut perhatian. Ia menuntut tempat. Tempat yang harus diisi oleh seseorang lain. Seseorang yang kini berdiri ketakutan di sudut ruangan. Ruangan itu seakan menyusut. Udara di dalam rumah menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Lila berdiri di tengah ruang tamu dengan rambut kacau, mata merah basah, dan tubuh yang bergetar bukan karena takut, melainkan karena dorongan sesuatu yang ingin keluar lewat dirinya. Laras mundur perlahan, namun Damar menahan lengannya, mencoba menenangkan napas yang sudah naik turun tak terkendali. "Damar," suara Lila parau, tercekik. "Aruna, dia mau tubuhku. Sekarang." Kata-katanya seperti menembus kulit Damar dan langsung menusuk ke bagian terdalam emosinya. Sejak awal ia tahu ada yang tidak beres, tapi tidak pernah membayangkan bahwa Aruna, cinta masa lalunya yang meninggal tragis, bisa muncul begitu nyata, begitu penuh tuntutan. Dan kini roh itu menjadikan Lila pintu masuknya. Dinding rumah bergetar halus. Ket-ket yang sudah mengelupas mengalir turun seperti cairan. Dari sudut-sudut gelap, kabut tipis bergerak perlahan, membentuk siluet kepala perempuan dengan rambut panjang menjuntai. Wujud Aruna belum terlihat jelas, tetapi setiap hembusan dingin membawa aroma bunga kenanga yang pernah dipakai Aruna semasa hidup. Lila menggenggam kepalanya dan berteriak, bukan seperti manusia. Suara itu ganda, serak, dan penuh dendam. "Dia di sini," bisik Laras, lututnya lemas. Damar maju selangkah, meski tubuhnya sendiri mulai gemetar. "Aruna, kalau kau masih bisa mendengar aku," suaranya retak. "Jangan gunakan tubuh Lila. Dia tidak bersalah. Ini antara aku dan kamu." Kabut di langit-langit menebal, lalu turun perlahan hingga membentuk sosok samar. Wajah pucat, mata cekung, bibir hitam retak, dan rambut panjang yang bergerak seolah di bawah air. Aruna menatap Damar tanpa kedip, seolah ia tidak lagi mengenali batas antara hidup dan mati. Lila terhuyung ke depan, tangannya meraih dada seolah ada yang mengaduk dari dalam. Dia memaksaku," nafasnya memburu.
Aku tidak bisa menahannya lagi. Aroma kenanga semakin kuat. Listrik rumah padam serentak, menyisakan hanya kilatan cahaya dari luar yang menerobos jendela dan menari-nari di wajah Lila yang tersiksa. Damar memeluknya agar tidak jatuh, tetapi kulit Lila terasa seperti bara. Terlalu panas. Terlalu hidup dan mati di waktu bersamaan. Kamu tidak harus masuk ke tubuh siapapun, Damar berkata kepada sosok kabut yang menggantung di depan mereka. Jika kau merasa aku meninggalkanmu, aku tidak pernah berniat begitu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu waktu itu. Aruna mencondongkan kepala. Gerakannya tidak manusiawi, seperti patah lalu tersambung ulang. Dari mulutnya keluar suara lirih namun menikam, "Kau berjanji." Suara itu menggetarkan kaca jendela. Lila menjerit dan jatuh berlutut, menahan kepala seolah sedang dirobek dari dalam. Laras berusaha mendekat untuk membantu, tetapi tubuhnya terpental oleh hembusan dingin yang tidak terlihat. Damar berlutut tepat di depan Lila, menggenggam wajahnya. "Aku tidak akan biarkan dia mengambilmu," katanya pelan tapi tegas. Namun Lila membuka mata, dan hanya setengah dari pandangannya yang masih miliknya. Mata kirinya menggelap, seperti kolam tak berujung. Mata kanan masih menatap Damar dengan ketakutan yang begitu manusiawi. Dia sudah setengah masuk. Isaknya, "Dam, aku takut." Aruna berdiri tepat di belakang Lila, kabutnya menyatu dengan punggung Lila seperti bayangan yang menempel terlalu dekat. Semakin lama, semakin sulit membedakan mana tubuh manusia dan mana wujud roh. Laras mundur sambil memegangi dada, air mata mengalir tanpa suara. "Damar, cepat lakukan sesuatu, atau Lila akan hilang." Damar terhuyung berdiri. Pilihannya hanya dua, membiarkan Aruna memiliki tubuh Lila, atau memutus keterikatannya dengan Aruna sepenuhnya, yang berarti ia harus merelakan kenangan terakhir tentang cinta pertamanya, sekaligus memotong rantai emosi yang memberi Aruna akses ke dunia ini. Rumah kembali bergetar, kali ini lebih keras. Piring-piring jatuh dari rak, pintu-pintu menutup sendiri. Nafas Lila makin pendek, seperti tubuhnya tidak bisa menahan dua jiwa sekaligus. "Aruna," Damar berkata dengan suara serak, "kalau aku yang kau mau, lepaskan dia. Ambil semua rasa bersalahku, semua penyesalanku, semua ingatan yang mengikatmu ke sini. Biarkan dia pergi. Biarkan Lila tetap hidup." Aruna bergeser, perlahan, mendekatinya. Cahaya samar dari luar menyorot tepat ke wajah kabutnya yang mulai membentuk ekspresi marah dan sedih sekaligus. Tanpa itu, suara Aruna memecah udara. "Aku hilang." Damar menelan ludah. Keputusan itu seperti menghancurkan dirinya dari dalam. "Kalau itu satu-satunya cara, aku rela." Lila terjatuh ke samping, tubuhnya lunglai. Aruna menarik wujudnya dari dalam Lila, seolah robekan halus dari kulit yang tak berdarah. Lila menghirup napas panjang seakan baru diselamatkan dari tenggelam. Tetapi Aruna kini hanya beberapa sentimeter dari Damar. Ia mengangkat tangan kabutnya dan menempelkan ke dada Damar. Begitu dingin, dingin sampai rasanya tulang-tulangnya membeku. Kilatan-kilatan memori muncul. Tawa Aruna, kecemasannya, malam ketika ia meninggal, dan janji yang tidak pernah terpenuhi. Satu demi satu, ingatan itu ditarik. Tubuh Damar bergetar hebat, tetapi ia tetap berdiri. Air mata mengalir, bukan karena rasa sakit, tetapi karena ia merasa kehilangan seseorang untuk kedua kalinya. Aruna menatapnya untuk terakhir kali. Wajahnya melunak, seolah rasa dendam yang mengikatnya mulai pudar. "Terima kasih." Kabut itu memudar, memucat, lalu menghilang sepenuhnya, seperti embun yang tersapu cahaya matahari. Rumah mendadak senyap. Tidak ada lagi dingin menusuk, tidak ada aroma kenanga. Hanya Damar yang jatuh berlutut, terengah, separuh jiwanya terasa hilang. Laras memeluk Lila yang masih lemas. "Dia pergi?" tanyanya dengan suara bergetar. Damar menatap kosong ke depan. "Iya,
jawabnya lirih. Dan dia tidak akan kembali. Namun dalam keheningan yang berat itu, mereka tahu satu hal. Ketika cinta berubah menjadi penjara, satu-satunya jalan keluar adalah melepaskan. Even jika yang dilepas adalah bagian paling berharga dari diri sendiri. Rumah itu masih bergetar pelan, namun bukan lagi karena amukan Aruna. Getaran itu seperti sisa napas terakhir dari sesuatu yang hampir runtuh. Baik bangunannya maupun jiwa-jiwa di dalamnya. Damar berdiri dengan tubuh masih limbung, dadanya naik turun cepat. Ingatan tentang Aruna mulai terasa kabur di kepalanya, seolah sebuah foto yang pudar perlahan. Ia tahu itu harga yang harus ia bayar. Dan kini hanya satu hal yang tersisa. Lila. Lila berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya condong ke depan seperti boneka rusak yang tidak bisa sepenuhnya menegakkan diri. Matanya tampak kacau, satu gelap sepenuhnya seperti sumur tua yang tak berujung, satu lagi bergetar dengan sisa kesadaran manusia yang masih berusaha bertahan. Tapi kini, dengan Aruna yang telah dilepaskan dari dirinya, sesuatu yang lain muncul ke permukaan, wujud asli Lila. Bukan wujud roh, bukan kerasukan, melainkan bagian terdalam yang selama ini tertekan, ketakutan, luka lama, dan sisi yang tidak pernah ia izinkan siapapun melihat. Wajahnya merenggang, otot-otot pipinya bergetar, seperti kulitnya sedang berjuang menyesuaikan diri setelah tekanan menahun dari dalam. Nafasnya berat, nyaris seperti erangan. Dam, suaranya pecah, bukan karena kerasukan, tetapi karena terlalu banyak menahan rasa sakit. Damar mendekat pelan, namun lantai di bawahnya berderit panjang, seolah memperingatkan sesuatu. Saat ia melangkah satu langkah lagi, tubuh Lila tersentak. Punggungnya melengkung ke belakang dengan sudut yang tidak manusiawi, napasnya terputus-putus. Dari bawah kulitnya, bayangan hitam bergerak-gerak, seakan masih ada sisa energi yang belum mau melepaskan diri. "Jangan dekat," Lila terisak, suaranya bergetar seperti dua suara bertabrakan lalu pecah. "Aku tidak tahu. Aku, masih aku atau bukan?" Damar berhenti. Ia tahu ini bukan lagi tentang Aruna. Ini tentang ikatan yang dimulai sejak Lila membeli boneka itu. Ikatan yang menggerogoti dirinya perlahan, memakan celah-celah rapuh dalam hidupnya. Di sudut ruangan, boneka itu tergeletak. Wajah porselennya retak halus, seperti sedang tersenyum lebih lebar dari sebelumnya. Retakannya membentuk pola yang aneh, seolah semakin lama semakin mirip wajah Lila saat sedang tertekan. Damar menatap boneka itu dan merasakan sesuatu yang dingin merambat dari ujung jari hingga ke tengkuk. Ia mengerti. Selama boneka itu ada, apapun yang berada dalam diri Lila tidak akan benar-benar pergi. Lila berlutut dengan napas terputus-putus. "Dia masih di sini," katanya lirih sambil memegangi kepalanya. "Bukan Aruna, ini sesuatu yang lain, yang dari boneka itu." Damar merasakan dadanya menegang. Ia ingin mendekat, ingin memeluk Lila dan memaksanya bertahan, tetapi tatapan Lila yang berkaca-kaca memberi peringatan jelas. Jika ia mendekat tanpa menghancurkan sumbernya, ia bisa terseret kembali ke teror yang baru saja ia lepaskan. "Lila," ucapnya pelan, "lihat aku." Lila mengangkat wajahnya. Mata manusianya menangis, tapi mata gelapnya tidak berkedip. Dua sisi yang bertarung dalam tubuh satu orang. "Aku akan memutus semua ini," kata Damar tegas. "Tapi kau harus tetap sadar, walaupun cuma sedikit." Lila mengangguk samar, tubuhnya gemetar hebat. Damar bergerak cepat menuju boneka itu. Namun sebelum ia menyentuhnya, suara berat melengking di seluruh ruangan, seperti kayu tua digerogoti dari dalam. Bayangan panjang melintas di dinding, bukan wujud Aruna, melainkan bayangan bentuk tubuh kecil, mirip anak-anak, namun tangannya terlalu panjang untuk ukuran manusia. Bayangan itu merayap dari dinding ke lantai, lalu ke arah boneka, seakan berusaha melindungi benda itu. Damar menahan napas. Boneka itu tiba-tiba bergerak sedikit, seperti ada denyut halus di dalamnya. Lila berteriak, kali ini murni dari rasa sakit. Tubuhnya tersungkur,
Kedua tangannya menghantam lantai. Bayangan hitam di bawah kulitnya semakin liar, memaksa dirinya untuk bangun lalu merunduk, seperti gerakan seekor binatang yang sedang mencari tubuh baru untuk menerkam. Dam! Cepat! Teriak Lila, suaranya pecah hampir tak terdengar. Damar meraih boneka itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan porselen, ia merasakan sesuatu menusuk pikirannya, kilatan bayangan, suara anak kecil menangis, dan sosok penjual tua yang dulu memberikan boneka itu pada Lila. Wajah si penjual muncul di pikirannya seperti bayangan berkedip, namun bukan wajah yang lembut. Wajah itu kosong, retak, seperti topeng yang terurai. Damar menggertakkan gigi, menolak dorongan yang mencoba membuatnya melepaskan boneka itu. "Kau bukan nyata," ucapnya ke arah bayangan penjual tua yang mulai membentuk siluet samar di hadapannya. "Kau cuma perantara, dan kau tidak punya tempat lagi di hidup kami." Wujud penjual itu memudar seketika, seakan terbakar udara. Tidak ada suara, tidak ada jeritan, hanya hilang. Seolah kehadirannya selama ini hanyalah bagian dari mimpi buruk yang menempel di tepian alam sadar. Tapi boneka itu masih hidup. Retakannya semakin banyak, dan dari sela-sela retak terdengar suara seperti bisikan. Damar mengangkat boneka itu tinggi-tinggi. "Selesai," katanya. Ia membanting boneka itu sekuat tenaga ke lantai. Porselen itu pecah meledak. Bukan hanya retak. Pecahannya menyebar seperti serpihan kaca. Dari tengah pecahan itu keluar kabut pekat hitam yang berputar cepat, memekik seperti angin tajam menabrak besi panas. Lila menekan telinganya, tubuhnya bergetar, lalu jatuh terduduk. Kabut itu berputar satu kali mengitari Lila, seolah menagih tubuh terakhirnya. Namun sesuatu berbeda terjadi. Kabut itu tidak bisa masuk lagi. Seperti ada dinding tak kasat mata yang menolaknya. Setelah berputar putus asa, kabut itu memudar, memanjang, dan lenyap begitu saja, menghilang ke udara tanpa meninggalkan jejak. Saat kabut hilang, tubuh Lila lunglai sepenuhnya. Damar segera memeluknya sebelum ia jatuh membentur lantai. Lila membuka mata perlahan. Mata gelap itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tatapan lelah seorang manusia yang telah bertarung terlalu lama. "Sudah, selesai," bisiknya. Damar menahan napas, lalu mengangguk. "Ya, kau bebas." Lila memejamkan mata sambil bersandar di dadanya. Ruangan kini hening. Tidak ada bayangan, tidak ada kabut, tidak ada aroma apapun. Seolah rumah itu akhirnya mengeluarkan napas panjang setelah menahan teriakan selama berhari-hari. Damar memandang serpihan boneka yang kini hanya benda mati. Tidak ada aura, tidak ada sisa energi. Hanya pecahan tanpa makna. Di luar, angin pelan menyentuh kusen jendela. Tidak membawa ancaman, hanya membawa kesunyian, jenis kesunyian yang muncul setelah badai, ketika semua orang selamat, tetapi tidak ada yang keluar tanpa luka. Ketenangan itu pahit. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ketenangan itu nyata. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam ketika semua yang gelap itu mereda. Rumah lama yang dulu menjadi saksi ketakutan perlahan diperbaiki, dicat ulang, dan dirapikan sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi bayangan yang merayap di sudut dinding, tidak ada lagi bisikan yang menusuk telinga, dan tidak ada lagi getaran halus yang menyinggung batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Namun, ketenangan yang lahir setelah badai selalu meninggalkan bekas, meski terlihat kecil dari luar. Damar menjalani hari-harinya dengan ritme yang jauh lebih sederhana. Rutinitasnya kini stabil, bangun pagi, bekerja, pulang, menyiapkan makan malam, lalu menikmati malam bersama kesunyian yang tak lagi mengancam. Jika beberapa tahun lalu kesunyian membuatnya gelisah, kini kesunyian itu menjadi ruang bernapas yang ia syukuri. Ruang untuk menata hati, ruang untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat, dan ruang untuk merawat kenangan yang tidak bisa benar-benar ia lepaskan. Lila pun menjalani hidup lebih tenang, meski mata mereka kadang saling menangkap sorot tertentu,
Sebuah pengakuan diam bahwa ada sesuatu yang pernah terjadi, dan mereka berdua memilih untuk tidak membicarakannya terlalu sering. Sesekali mereka akan duduk di ruang tengah, berbicara ringan tentang pekerjaan atau rencana masa depan. Namun ada batas tak kasat mata yang mereka sepakati tanpa kata. Masa lalu itu tetap ada, namun tidak boleh lagi menguasai hidup mereka. Rumah kini tampak seperti rumah pada umumnya. Tidak ada barang-barang Aruna yang tersisa. Semuanya sudah disimpan rapat, sebagian disumbangkan, sebagian dipindahkan ke tempat yang tidak pernah mereka kunjungi lagi. Namun meski tidak ada bukti fisik yang tertinggal, rindu memiliki caranya sendiri untuk bertahan. Kadang hadir saat Damar secara tidak sengaja melihat anak kecil sedang berlari di halaman tetangga. Kadang muncul ketika ia melewati rak mainan di pusat perbelanjaan dan melihat boneka-boneka kecil tersusun rapi. Kadang datang tanpa alasan sama sekali. Hanya sebuah cekikan lembut di dada yang mengingatkan bahwa cinta tidak memudar hanya karena tubuh sudah tidak ada. Ada satu kebiasaan baru yang muncul tanpa ia rencanakan. Sesekali, di akhir pekan, Damar berjalan seorang diri ke kawasan lama tempat ia pernah mencari penjual tua itu. Toko mainan yang dulu menjadi titik awal kisah kelam itu seharusnya berada di sebuah deretan bangunan kecil di jalan sempit, dekat sebuah persimpangan. Namun setiap kali ia mencoba menemukannya, jalan itu seolah berubah bentuk. Bangunan di kiri dan kanan tampak berbeda dari yang ia ingat. Nama toko-toko berubah. Cat dinding tidak pernah sama. Dan yang paling membingungkan, toko itu tidak pernah ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun ia mencoba mencarinya lagi. Seakan tempat itu tidak pernah benar-benar ada, atau hanya muncul pada waktu tertentu untuk orang tertentu yang sedang rapuh, lalu menghilang begitu tujuannya selesai. Kadang Damar berhenti di persimpangan yang menurutnya paling mirip dengan lokasi dulu. Ia berdiri diam, menatap gang kecil itu, mencoba mencari celah yang mungkin terlewatkan. Namun gang itu selalu kosong, hanya dinding kusam dan pintu-pintu yang terkunci. Suatu sore hujan, ketika angin mengantarkan bau tanah basah, Damar kembali berdiri di sana. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan pikiran melayang pada sosok Aruna. Senyum kecilnya, langkah ringannya, suara tawa yang sering memenuhi ruang keluarga. Tidak ada rasa takut lagi ketika ia mengingat masa lalu. Yang tersisa hanya rindu yang hangat dan menyakitkan pada saat yang bersamaan. Ketika ia membuka mata, deretan bangunan itu masih sama seperti beberapa tahun terakhir. Asing dan tidak seperti yang ia cari. Ia tidak kecewa. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, merasakan hujan mulai membasahi bahunya. Lalu ia berjalan pulang. Hidup semakin stabil sejak itu. Kadang rindu muncul seperti gelombang kecil, namun tidak pernah lagi menenggelamkannya. Ia tetap bekerja, tetap merawat hubungan dengan Lila, tetap menata langkah ke masa depan. Namun ada satu ruang kecil dalam hatinya yang tidak ia sentuh. Ruang yang ia sisakan untuk kenangan Aruna, ruang yang tidak boleh ia tutup sepenuhnya. Pada suatu malam tenang, bertahun-tahun setelah kejadian, hujan turun perlahan. Damar duduk sendirian di ruang tengah, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Lampu rumah temaram, memberikan suasana lembut yang biasanya membuatnya mengantuk. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda, sebuah perasaan samar yang muncul tanpa alasan jelas. Ia meraih cangkir teh yang sudah mulai dingin, hendak meminumnya, ketika sebuah sensasi aneh merayap di tengkuknya. Bukan rasa dingin, bukan ketakutan, lebih seperti sentuhan halus yang mengingatkannya pada sesuatu yang sangat jauh. Ia menoleh sedikit. Tidak ada apa-apa. Rumah tetap sunyi. Hanya hujan yang mengetuk kaca jendela. Damar menunduk, tersenyum kecil untuk dirinya sendiri. Mungkin pikirannya sedang lelah. Mungkin rindu yang sudah lama tertahan sedang berusaha keluar. Ia mengangkat cangkirnya lagi, namun sebelum minuman itu menyentuh bibirnya, ia mendengar sesuatu. Suara itu sangat kecil. Sekecil helaan napas anak kecil. Begitu lembut hingga nyaris bercampur dengan suara hujan. Ayah! Damar membeku.
Suara itu tidak mengandung teror, tidak membawa ancaman, hanya memanggil dengan kerinduan yang halus, seperti bayangan dari masa paling lembut dalam hidupnya. Hujan terus turun. Damar menutup mata perlahan, membiarkan suara itu mengalir melewati dirinya. Tidak ada wujud yang muncul. Tidak ada bayangan di dinding. Hanya suara yang datang sekali, seperti salam dari jauh. Saat ia membuka mata kembali, rumah tetap sunyi. Namun keheningan itu tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang masih tinggal. Bukan gangguan. Bukan roh. Hanya rindu yang menemukan caranya sendiri untuk menyapa lagi. Sekali saja, sebelum kembali memudar bersama hujan malam. Dan Damar membiarkannya. Pada akhirnya, malam itu menjadi salah satu malam yang tidak pernah benar-benar pergi dari ingatan Damar. Suara samar yang memanggilnya bukan ancaman, bukan pula sebuah awal baru, hanya bisikan terakhir dari cinta yang pernah memenuhi rumah ini. Ia menatap jendela yang mulai jernih setelah hujan berhenti, merasakan ketenangan yang perlahan mengalir ke dalam dadanya. Tidak ada lagi yang harus ia kejar, tidak ada lagi yang harus ia pertahankan dari masa lalu. Yang tersisa hanyalah langkah-langkah kecil menuju hidup yang lebih ringan, sambil membawa kenangan Aruna sebagai bagian yang tidak akan pernah hilang. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor psikologis lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.